Di awal cerita kita diperlihatkan dengan rombongan beberapa mobil yang mengawal seorang wanita cantik dan juga sukses bernama Oh Wan-soo. Diketahui ia merupakan seorang CEO atau pemimpin dari sebuah yayasan kemanusiaan bernama Yayasan Now, yang merupakan yayasan di bawah naungan grup bernama Hwain. Di hari itu Wan-soo terlihat menghadiri konferensi kemanusiaan internasional sebagai perwakilan dari Korea. Kehadiran Wan-soo pada saat itu terlihat ingin menyampaikan kepada seluruh anggota terkait hal yang menimpa seorang gadis yang merupakan seorang penyintas dari kasus kekejaman teroris. Tak cukup dengan itu saja, Wan-soo bahkan memberikan donasi kepada orang-orang yang membutuhkan khususnya di bidang kemanusiaan seperti kemiskinan, kejahatan perang dan juga penyakit. Setelah acara tersebut, Oh Wan-soo terlihat ingin melanjutkan tugasnya pergi ke negara Filipina, tepatnya di Manila. Akan tetapi pada saat itu sekretarisnya mengatakan jika mereka baru saja mendapatkan surel dari kelompok teroris bahwa mereka akan melakukan aksi terorisme karena mengetahui jika Oh Wan-soo akan mendatangi negara tersebut. Dan oleh karena itu mereka menyarankan Oh Wan-soo untuk membatalkan jadwalnya di Manila sebagai dalih untuk keamanan dirinya. Namun Oh Wan-soo sama sekali tidak takut dengan ancaman tersebut dan mengatakan jika dirinya akan tetap pergi ke sana demi menyelesaikan tugas yang menurutnya sangat penting. Scene lalu berpindah ke seorang wanita paruh baya yang merupakan mertua dari Oh Wan-soo bernama Park Mi-ran. Diketahui Bu Park memiliki sikap yang temperamental dan sangat gila dengan kehormatan. Bahkan ia tak segan menyuruh semua orang yang berada di lingkungannya untuk memanggilnya dengan sebutan wakil pimpinan. Dan jika mereka tidak menuruti permintaannya maka ia akan marah besar dan memaki-maki orang tersebut. Tak cukup dengan itu saja, ternyata dirinya juga tidak memiliki hubungan yang baik dengan Oh Wan-soo dan mereka pun selalu berdebat serta meminta Oh Wan-soo untuk selalu menuruti semua apa yang dikatakan olehnya. Di keesokan harinya terlihat jika Oh Wan-soo benar-benar datang ke Manila untuk menghadiri acara pertemuannya bersama dengan seorang putra mahkota di mana Oh Wan-soo akan meminta kontribusi terkait hubungan kerjasama melalui investasi. Pertemuan itu terlihat berjalan seperti normal dan pada saat itu putra mahkota berencana akan melakukan investasi senilai $5 juta untuk diberikan kepada yayasan Oh Wan-soo. Di sisi lain kita lalu diperlihatkan dengan seorang pria bernama Seo Do-yoon yang merupakan warga negara Korea di mana kedatangannya pada saat itu ke Manila untuk melakukan investigasi mengenai hal yang terjadi kepada sahabatnya bernama Shin Ju-hyuk. Diketahui Do-yoon merupakan seorang polisi yang mana ia sedang melakukan penyelidikan atas kasus yang menimpa Ju-hyuk dan berencana ingin mencari dalang atas pelaku yang telah membunuh sahabatnya yang sekaligus rekannya di kepolisian. Ia lalu mendatangi sebuah kasino dan saat berada di dalam ia pun mencurigai seorang pria berketurunan Tionghoa yang pada saat itu sedang menelpon seseorang sambil memaki-maki orang tersebut. Setelah pria itu masuk ke sebuah ruangan, Do-yoon lalu mengikuti 2 orang pengawalnya dan menguping pembicaraan mereka yang mengatakan jika orang yang berinisial L memiliki keterlibatan atas terbunuhnya Ju-hyuk. Dirasa jika informasi tersebut belum lengkap, Do-yoon langsung kembali menjalankan aksinya dengan menyamar menjadi seorang cleaning service dan masuk ke ruangan bos mafia tersebut untuk bersih-bersih. Namun pada saat itu si bos mafia menyuruh Do-yoon untuk segera pergi jika tugasnya telah selesai. Tak lama setelah itu datanglah seorang pria bernama Pak Park sambil membawakan tas berisi uang tunai yang cukup banyak untuk diberikan kepada si bos mafia. Do-yoon yang melihat hal itu ia pun tampak begitu terkejut saat melihat Pak Park, orang yang ia kenal, dan berpikir jika Pak Park memiliki keterlibatan atas kematian sahabatnya. Scene kemudian kembali ke masa lalu, tepatnya sekitar 3 bulan yang lalu di mana kita lalu diperlihatkan dengan Ju-hyuk yang sedang dihajar habis-habisan oleh seseorang hingga membuatnya tak berdaya. Do-yoon yang mengetahui jika sahabatnya dalam bahaya ia pun berusaha menyelamatkan Ju-hyuk dan langsung berlari menuju ke lokasi tempat kejadian. Namun sayangnya Ju-hyuk tak bisa diselamatkan karena orang tersebut telah menikam leher Ju-hyuk hingga membuatnya mengalami pendarahan yang cukup parah. Do-yoon yang melihat itu ia pun berusaha balik menghajarnya akan tetapi usahanya gagal dan ia pun langsung kabur meninggalkan mereka berdua. Ju-hyuk yang mengalami pendarahan hebat ia pun tak bisa diselamatkan dan pada akhirnya Ju-hyuk menghembuskan nafas terakhirnya di pangkuan Do-yoon. Selama ini alasan mengenai kedatangan Do-yoon ke Manila hanya untuk mencari siapa pelaku yang telah membunuh sahabatnya serta dalang di balik semua ini. Lalu Shin kemudian kembali kepada Oh Wan-soo di mana ia telah berhasil membuat kesepakatan kerjasama dan terlihat jika acara tersebut berjalan dengan lancar. Tak lama suami dari Oh Wan-soo yang bernama Kim Yong-kuk terlihat menghampiri Oh Wan-soo dan ia pun langsung memperkenalkannya kepada putra mahkota serta reporter yang sedang mewawancarainya.
Singkat cerita, setelah acara pertemuan tersebut, Oh Wan Soo kembali memiliki acara pertemuan dengan beberapa pihak serta instansi yang juga berada di Manila. Dirasa jika hal ini adalah pekerjaan ringan, Oh Wan Soo lalu memerintahkan pengawalnya untuk tidak melakukan pengawalan yang ketat dan merasa jika ancaman kemarin itu hanya gertakan mereka saja. Oh Wan Soo lalu pergi bersama salah satu pengawalnya menuju ke tempat lokasi acara selanjutnya. Kebetulan pada saat itu Du Yun juga sedang berada di sana untuk kembali melakukan penyelidikan. Sementara itu, Oh Wan Soo yang kini telah sampai di sana, ia pun mendapatkan hadiah kalung berlian yang diberikan oleh suaminya karena merasa bangga atas pencapaian Oh Wan Soo. Saat akan pergi untuk melanjutkan tugasnya, ia pun dikejutkan dengan tembakan sniper yang berada di depannya hingga membuat sekretarisnya tewas di tempat. Pengawalnya yang berusaha mengamankan Oh Wan Soo pun ikut menjadi korban atas tragedi tersebut hingga membuat Oh Wan Soo terdiam karena merasa ketakutan. Du Yun yang melihat kejadian itu, ia pun langsung menghampiri Oh Wan Soo untuk menyelamatkannya serta menyerang balik, akan tetapi usahanya gagal dan malah membuatnya semakin murka dan menghujani mereka dengan peluru. Dengan kemampuan serta pengalamannya di kepolisian, Du Yun bersama Oh Wan Soo kemudian berhasil menyelamatkan diri dan segera kabur dari tempat itu dengan menggunakan mobil Oh Wan Soo. Hingga pada akhirnya Du Yun pun kemudian membawa Oh Wan Soo ke sebuah desa yang sangat terpencil karena merasa jika si pembunuh tak mungkin bisa mengikuti mereka. Akan tetapi masalah kembali muncul di mana mobil yang mereka tumpangi tiba-tiba mogok dan dengan terpaksa mereka harus berhenti dan mencari cara untuk memperbaiki mobil tersebut. Pada saat itu Du Yun menjelaskan kepada Oh Wan Soo jika dirinya ini bukanlah seorang penjahat dan meminta Oh Wan Soo untuk tidak perlu khawatir karena ia akan menjamin keselamatannya. Di sisi lain, Yongkook yang mendapatkan kabar mengenai insiden penembakan tersebut, ia pun terlihat panik dan memerintahkan ajudannya untuk melaporkan hal ini kepada kepolisian setempat, serta mencari di mana keberadaan istrinya sekarang. Kembali kepada Du Yun yang sedang memperbaiki radiator yang bocor, ia pun mendapatkan GPS yang sengaja dipasang oleh seseorang di dalam mobilnya Oh Wan Soo. Ia lalu melaporkan hal itu kepada Oh Wan Soo dan memberitahu jika mereka tak mungkin bisa kembali ke kota karena mobilnya telah disadap oleh seseorang dan demi keamanannya ia pun menyarankan Oh Wan Soo untuk menginap di rumahnya saja. Mendengar hal itu, Oh Wan Soo lalu meminta Du Yun untuk segera menelpon polisi, namun hal itu dilarang oleh Du Yun karena merasa jika pihak kepolisian juga terlibat atas kejadian ini. Karena tak ada pilihan lain, Oh Wan Soo pun dengan terpaksa mengiyakan perkataan Du Yun untuk menginap di rumahnya. Sesampainya di sana, Oh Wan Soo yang sama sekali tidak mengenali Du Yun, ia pun kembali berniat untuk segera pergi dan mencari bala bantuan. Namun Du Yun mencoba meyakinkan Oh Wan Soo dan mengatakan jika dirinya akan menjamin keselamatannya di sini dan meminta Oh Wan Soo untuk tidak perlu khawatir karena besok ia berencana akan mengantarkan Wan Soo ke kantor kedutaan. Du Yun juga memberikan ponselnya dan menyuruh Wan Soo untuk menelpon orang kepercayaannya dan memberitahu bahwa dirinya masih hidup. Setelah itu Du Yun lalu pergi ke toilet untuk membersihkan luka-luka di tubuhnya karena terkena tembakan atas insiden tadi. Saat akan mengikatkan perban di lengannya, Du Yun lalu mengalami kesulitan hingga membuat Oh Wan Soo yang melihat hal itu, ia pun dengan senang hati ikut membantunya. Du Yun yang mengetahui jika Oh Wan Soo belum menelpon orang terdekatnya, ia pun bertanya kenapa ia tidak menelpon. Oh Wan Soo beralasan jika dirinya tidak menghafal nomor siapapun termasuk keluarganya sendiri. Melihat Oh Wan Soo yang wajahnya dipenuhi dengan darah, Du Yun pun lalu menyuruhnya untuk segera membersihkan diri karena ia berencana untuk segera mengantarkannya ke kantor kedutaan. Saat Oh Wan Soo akan masuk ke toilet, ia pun tak sengaja tersandung hingga membuatnya terjatuh dan untung saja Du Yun berhasil menangkapnya. Du Yun lalu mengambil handuk tersebut dan langsung mengusapkannya serta memberikan jaket dan menyuruhnya untuk segera bersiap. Singkat cerita, saat berada di sana Oh Wan Soo pun langsung dihampiri oleh suaminya dan memintanya untuk tidak perlu khawatir sebab dirinya tidak terluka. Yongkook yang merasa khawatir dengan kondisi istrinya, ia pun segera membawanya pergi dari tempat itu dan saat berada di mobil ia pun meminta Oh Wan Soo untuk tidak membuat acara apapun dalam waktu dekat ini demi keselamatan dirinya. Oh Wan Soo yang mendengar itu, ia pun sama sekali tidak menghiraukan perkataan Yongkook dan mengatakan jika sekarang ini dirinya tak mau berdebat. Sementara itu di kantor kedutaan, Du Yun yang telah mengisi pernyataan kesaksian, ia pun segera pergi dan beralasan jika sekarang ini dirinya sedang sibuk. Salah satu orang tersebut yang merupakan Pak Park lalu meminta identitas si saksi dan setelah dicek ternyata orang tersebut adalah Seo Du Yun yang merupakan orang yang ia kenal. Ia lalu menghubungi Du Yun dan memintanya untuk bertemu karena ada hal yang ingin ia bicarakan.
Duyun yang sama sekali tidak merasa keberatan, ia pun langsung mengiyakan permintaannya dan mereka pun bertemu di sebuah mall. Mereka lalu bertanya kabar mereka satu sama lain dan terlihat jika keduanya sudah saling kenal. Duyun merasa yakin jika Pak Park adalah orang yang telah memberikan uang kepada si bos mafia saat berada di kasino kemarin dan membuatnya semakin penasaran apakah Pak Park terlibat dengan kematian Ju Hyuk sahabatnya. Scene kemudian kembali flashback di mana pada saat itu Duyun yang sudah menganggap Ju Hyuk sebagai sahabatnya. Ia pun dengan senang hati mendonorkan ginjalnya kepada Ju Hyuk karena mengalami suatu penyakit. Ju Hyuk merasa sangat berterima kasih kepada Duyun karena sudah rela memberikan ginjalnya dan merasa sangat beruntung bertemu dengan orang yang sebaik dirinya. Semenjak itulah Ju Hyuk berjanji kepada Duyun untuk melakukan apapun demi melindunginya, bahkan ia sama sekali tidak merasa keberatan jika hal itu mungkin akan membahayakan nyawanya sendiri. Duyun yang pada saat itu masih bersama dengan Pak Park, ia pun ditawari untuk segera kembali ke Seoul dan mengajaknya bekerja sama di sebuah toko bunga yang merupakan tempatnya bekerja. Ternyata toko bunga tersebut merupakan inisial dari grup Hwain di mana hal ini bertujuan untuk menjaga kerahasiaan. Duyun yang mendengar hal itu, ia pun kembali teringat jika pelaku yang telah membunuh Ju Hyuk pada saat itu sempat menelpon seseorang dan melaporkan jika pengiriman toko bunga telah selesai. Merasa jika hal ini adalah kesempatan untuk mengungkapkan fakta mengenai kematian sahabatnya, ia pun langsung menyetujui tawaran Pak Park dan akan kembali mengabarinya nanti. Sementara itu, Oh Wan Soo kembali dipanggil oleh ibu mertuanya karena sebelumnya mereka telah membuat suatu kesepakatan di mana hal itu berkaitan dengan suap-menyuap. Oh Wan Soo menolak perintah yang diberikan oleh Ibu Miran dan balik menyuruh ibu mertuanya itu untuk menyampaikannya sendiri saja karena sekarang ini dirinya tak mau lagi terlibat. Tentu hal itu membuatnya seketika murka dan kembali menyinggung jika dirinya akan kembali menyuruh kakaknya. Oh Wan Soo yang mendengar itu, ia pun terlihat sama sekali tidak peduli dan berkata jika perbuatan tersebut akan menjadi bumerang bagi mereka semua. Dan oleh karena itu ia akan kembali menjalankan rencananya, yaitu melanjutkan acara pesta dan menyuruh ibu mertuanya untuk tidak perlu hadir jika ia terus bersikap seperti ini. Dan jika ia terus mengganggu dan membuat masalah, maka dirinya akan menolak berbisnis dengan pihak Tiongkok, yang mana hal itu akan menjadi mimpi buruk untuk perusahaan mereka. Keributan itu kemudian didengar oleh sekretarisnya Ibu Miran bernama Han Sang-il, yang mana setelah ia masuk, Oh Wan Soo pun langsung segera pergi dari ruangan tersebut. Ia yang merasa penasaran kemudian bertanya apa yang telah terjadi, namun entah apa yang ada di pikirannya, Ibu Miran langsung memerintahkan sekretarisnya itu untuk segera membunuh Oh Wan Soo. Di keesokan harinya, Oh Wan Soo terlihat mengadakan konferensi pers dan memberitahu kepada semua wartawan mengenai hal yang berkaitan dengan insiden penembakan kemarin. Oh Wan Soo mengatakan jika dirinya sama sekali tidak terluka atas kejadian tersebut dan menurutnya serangan ini memang sengaja dilakukan oleh sekelompok teroris karena merasa keberatan atas apa yang selama ini dirinya perjuangkan untuk segera menegakkan keadilan. Dan oleh karena itu ia meminta kepada semua pihak media untuk tidak perlu khawatir karena kondisi tersebut dapat segera kondusif. Terlebih lagi pihak kepolisian juga sudah melakukan investigasi. Oh Wan Soo juga sempat mengatakan jika dirinya sama sekali tidak takut dengan ancaman para terorisme dan memberitahu jika dirinya akan tetap menegakkan keadilan meskipun hal itu kembali membahayakan nyawanya. Di waktu yang sama, Ibu Miran mertuanya Wan Soo terlihat merasa semakin murka serta tak menyangka jika Wan Soo dengan beraninya ia melakukan konferensi pers tanpa sepengetahuannya. Ia terlihat semakin jengkel dengan sikap Wan Soo yang semakin tidak tahu diri dan akan segera membalas semua perbuatannya itu. Singkat cerita, setelah acara pertemuan itu, Wan Soo kemudian dihampiri oleh teman dekatnya bernama Jang Taera yang juga membawa seorang anak laki-laki bernama Chan Hee. Diketahui ternyata anak tersebut merupakan anak dari Wan Soo sendiri, namun entah kenapa setelah Wan Soo pergi ke luar negeri tiba-tiba dirinya tidak lagi diperbolehkan bertemu dengan anaknya dan kini telah dirawat oleh Taera. Ingatan tersebut kembali membuatnya bersedih hingga membuat Taera bertanya apakah ia sedang baik-baik saja. Wan Soo yang tak ingin memperlihatkan kesedihannya, ia pun beralasan jika dirinya hanya merasa sedikit trauma atas kejadian yang menimpanya kemarin. Singkat cerita, acara pesta pun akhirnya digelar dan terlihat jika Wan Soo dan juga suaminya kini tampil sangat rapi serta elegan dengan gaun dan jas yang mereka gunakan. Namun sebelum itu mereka lalu dihentikan oleh beberapa pihak keamanan dan mengatakan jika mulai hari ini Seo Duyun akan menjadi pengawal pribadi baru mereka menggantikan pengawalnya yang gugur atas insiden kemarin. Wan Soo yang menyadari jika Duyun adalah orang yang telah menyelamatkannya, ia pun terlihat sangat terkejut hingga membuatnya langsung menolehkan kepalanya.
Mereka juga menjelaskan bahwa Duyun adalah orang yang telah menyelamatkan Wan-su dan merupakan seorang inspektur senior di kepolisian. Yongkook yang mendengar itu, ia pun dengan senang hati menyambut kedatangannya dan meminta mereka untuk memberikan imbalan yang sepadan kepada Duyun. Setelah itu Wan-su bersama suaminya langsung memasuki ke ruangan acara dan disambut oleh tamu-tamu yang sudah menunggu kedatangan mereka. Duyun yang kini sudah menjadi pengawal pribadi mereka, ia pun terlihat memasuki ruangan tersebut dan terus memperhatikan Wan-su dan juga suaminya dengan sangat serius. Di sana Wan-su juga mengundang sahabatnya Taira yang ikut berhadir sebagai tamu VIP. Kemudian cerita kembali ke masa lalu, tepatnya pada tahun 1990, kita lalu diperlihatkan dengan masa kecil Wan-su di mana dulu ternyata dirinya adalah anak yang terlahir dari keluarga yang sangat miskin. Diketahui Wan-su hanya tinggal bersama dengan ibunya bernama Sim Chun-hee yang mana ibunya bekerja sebagai pramu golf di grup Hwain. Pada hari itu Chun-hee, ibunya Wan-su, terlihat dipukul oleh Miran hanya karena salah memanggilnya dengan sebutan ibu. Miran yang gila dengan kehormatan, ia pun memerintahkan Chun-hee untuk tidak memanggilnya dengan sebutan ibu karena dirinya ini adalah wakil dari pimpinan grup Hwain. Semenjak saat itulah Chun-hee lalu bertekad untuk membuat putrinya menjadi seorang pegolf profesional dan bahkan tak segan mencuri salah satu stik golf milik keluarga Hwain untuk diberikan kepada Wan-su. Dengan penuh semangat Chun-hee terus mengajarkan putrinya tanpa henti hingga membuat skillnya terus berkembang sampai usianya remaja. Dan untuk membayar latihan yang ia ikuti, Wan-su bahkan rela menjadi seorang pramu golf seperti apa yang dilakukan oleh ibunya dulu. Sang ibu yang merasa jika kejuaraan Korea tidak membuat putrinya berkembang, ia lalu berpikir untuk mencari peluang agar Wan-su dapat segera berkarir di Amerika karena ia merasa yakin jika di sana Wan-su pasti akan menjadi pemain yang profesional dalam waktu yang cepat. Berbekal uang simpanan yang pas-pasan, Wan-su nekat pergi ke Amerika dan seiring berjalannya waktu Wan-su kini sudah menjadi seorang pemain profesional mewakili negaranya sendiri. Semua turnamen telah Wan-su ikuti dan dirinya berhasil memenangkan semua kejuaraan secara berturut-turut hingga membuat karirnya melesat tajam dan dikenal oleh banyak orang. Akan tetapi kebahagiaan tersebut tak berlangsung lama sebab saat itu seluruh uang yang merupakan hadiah dari turnamen selama 10 tahun terakhir ternyata dihabiskan oleh ibunya begitu saja dengan berjudi. Wan-su yang merasa muak dengan sikap ibunya, ia pun langsung memutus hubungan ibunya dan dengan terpaksa membayar seluruh hutang ibunya. Semenjak saat itulah Wan-su akhirnya memutuskan pensiun dini dari karir golf profesional dan bertekad untuk menjadi seorang malaikat amal seperti yang dirinya lakukan sekarang ini. Di malam itu pesta amal yang dibuat oleh Wan-su terlihat berjalan normal seperti biasanya. Untuk memperlihatkan keharmonisan keluarganya, Wan-su lalu memperkenalkan Yongkook suaminya dan memberitahu jika beberapa waktu yang lalu ia telah memberikan hadiah kalung berlian serta menyumbangkan uang senilai 880 juta won. Setelah itu Wan-su kemudian diberitahu jika putra mahkota kembali mendonasikan uangnya senilai 30 miliar yang sebelumnya hanya 5 miliar saja. Tentu dana tersebut akan Wan-su gunakan untuk kemanusiaan, yaitu membantu seluruh anak-anak dan wanita yang menjadi korban perang di seluruh dunia. Akan tetapi momen romantis yang diperlihatkan oleh Wan-su di hadapan media ternyata hanya kepalsuan karena pada faktanya Yongkook ternyata berselingkuh dengan Jang Taera yang merupakan teman dekat dari Wan-su sendiri. Pada saat itu mereka berdua terlihat menyelinap keluar dari acara pesta dan malah bermesraan di ruangan lain. Taera yang memiliki seorang putra yang juga kebetulan dekat dengan Wan-su kemudian menanyakan di mana keberadaan ibunya sebab sekarang ini dirinya sudah merasa tak tahan dan ingin segera tidur. Wan-su yang sudah mengetahui jika Yongkook pasti sedang bersama Taera, dirinya bersama Duyung langsung mendatangi sebuah ruangan dan mendapati mereka berdua yang sedang berselingkuh. Taera yang melihat keberadaan Wan-su, ia pun berusaha menjelaskan, namun Wan-su yang sudah mengetahui semuanya, ia sama sekali tidak merasa panik dan malah mengkhawatirkan para reporter yang mungkin akan mengetahui perbuatan mereka. Ternyata selama ini Wan-su telah mengetahui semua perbuatan mereka dan sengaja ia sembunyikan demi memperbaiki citranya di hadapan halayak publik. Taera yang mengetahui jika Wan-su telah mengetahui perselingkuhan yang dirinya lakukan selama ini, ia pun terlihat panik dan terus menanyakan kepada Wan-su semenjak kapan ia mengetahuinya. Wan-su yang kesal dengan sikapnya kemudian berkata jika sekarang hal itu sama sekali tidak berarti dan menyuruhnya untuk tetap berhati-hati. Setelah memergoki suaminya yang berselingkuh, Wan-su dengan tenangnya kemudian kembali masuk ke dalam pesta dan kembali berpura-pura mesra di hadapan semua orang demi untuk menjaga image-nya.
Ternyata perselingkuhan tersebut juga diketahui oleh ibu mertuanya Miran yang seolah setuju dengan kelakuan putranya. Hal ini ia lakukan supaya Wan-su bersama Yongkook dapat segera bercerai, dan secara tak langsung dirinya bisa menguasai yayasan yang sudah didirikan oleh Wan-su. Akan tetapi Wan-su sama sekali tak mau hal itu terjadi dan ia pun mengungkapkan bahwa dirinya sudah mengorbankan hal yang sangat penting yaitu meninggalkan putranya sendiri, hanya untuk mencari para donatur di seluruh dunia demi yayasan tersebut. Wan-su juga memberitahu jika dirinya tak akan menceraikan Yongkook meskipun telah diselingkuhi dan balik mengancam jika kehilangan dirinya dapat memunculkan masalah besar bagi Hwain Group. Scene lalu kembali flashback ke tahun 2011 tepatnya saat awal pertemuan Oh Wan-su bersama dengan Kim Yongkook saat berada di Afrika. Saat itu Kim Yongkook juga bekerja menjadi relawan di bawah naungan Hwain Group dan kemudian jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Oh Wan-su. 10 hari di Afrika dan hanya bertatapan Kim Yongkook pun kemudian dengan mantap melamar Oh Wan-su namun lamaran tersebut ternyata tidak langsung direstui oleh ibu Kim Yongkook terlebih lagi ternyata Oh Wan-su adalah anak Chun-hee yang merupakan mantan pramugolfnya. Miran juga mengetahui jika Chun-hee ibunya Oh Wan-su juga terjerat dengan hutang yang begitu banyak karena ia merupakan seorang penjudi. Namun karena Wan-su yang merupakan seorang wanita pegolf yang sukses dan sangat terkenal di mana-mana, Miran si ibu Kim Yongkook kemudian menerimanya sebagai menantu dengan satu syarat di mana Chun-hee ibunya Wan-su harus bersedia pindah ke luar negeri. Semenjak saat itulah awal kesengsaraan kehidupan Wan-su di mana Miran dengan seenaknya memerintahkan Wan-su untuk melakukan hal apapun demi kepentingan pribadinya. Wan-su yang merasa pusing dengan masalah kehidupan yang ia hadapi ia pun terlihat pergi ke sebuah bar yang berada di tempat itu dan menenggak minuman alkohol hingga membuatnya mabuk berat. Du-yun yang menyadari jika Wan-su sedang mabuk berat serta telah mengetahui mengenai kehidupan palsu dari Wan-su, ia pun segera menghampirinya dan dengan sigap Du-yun langsung mengantarkannya ke kamar untuk beristirahat. Dalam kondisi mabuk tersebut Wan-su terus meracau mengenai pertemuan mereka sebelumnya dan mengatakan jika malam ini mereka harus tidur bersama. Du-yun yang mendengar itu ia pun sama sekali tidak menjawabnya dan balik bertanya apakah selama ini dirinya selalu merasa kesepian dan juga tidak bahagia dengan pernikahannya. Mendengar pertanyaan itu Wan-su langsung menepis dan kembali berusaha menyuruh Du-yun untuk tetap bersamanya. Tiba-tiba mereka lalu dikejutkan dengan suara gedoran pintu yang mana orang tersebut adalah Yongkook yang berniat masuk untuk meminta maaf atas kejadian perselingkuhan tadi. Untung saja pada saat itu Pak Park segera datang dan meminta Yongkook untuk tidak mengganggu istrinya karena menurutnya sekarang ini Wan-su sudah tertidur. Di tengah situasi yang mendesak itu kemudian turun hujan yang begitu lebat seolah sedang menutupi kesedihan yang dirasakan oleh Wan-su karena ternyata pada saat itu Du-yun pergi meninggalkannya sendirian. Entah apa yang terjadi di dalam sana namun yang jelas kedatangan Du-yun pada saat itu hanya untuk menyelidiki serta mencari tahu siapa saja yang memiliki keterlibatan atas terbunuhnya Ju Hyuk rekannya. Singkat cerita Du-yun pun kembali ke Korea dan untuk pertama kalinya ia memasuki istana utama keluarga Hwain Group alias toko bunga. Pak Park kemudian menginformasikan cara kerja serta kode etik keamanan yang harus dijalankan Du-yun dengan sangat hati-hati serta tidak boleh sedikit pun berbuat ceroboh. Sebenarnya Du-yun sangat ingin sekali bertanya tujuan Pak Park memberikan sejumlah uang kepada bos mafia saat berada di kasino di Filipina beberapa waktu yang lalu. Akan tetapi ia kembali mengurungkan niatnya dan langsung mengalihkan pembicaraan dengan memberitahu jika dirinya menemukan foto sahabatnya saat berada di Manila. Pak Park berkata jika ia merasa menyesal sebagai senior polisi karena dirinya tidak bisa mengungkapkan kematian Ju Hyuk rekannya yang pada saat itu tewas di Manila saat menjalankan tugas. Karena keterbatasan mereka dalam yurisdiksi di sana tentu hal ini membuat mereka sangat kesulitan dan tak bisa mencari petunjuk serta bukti untuk mengungkapkan alasan kematian dari Ju Hyuk. Saat akan pergi menemui Wan-su, Du-yun kemudian tak sengaja tersandung dengan fotonya bersama Ju Hyuk dan kembali teringat saat detik-detik kematian rekannya yang meminta untuk mencari sebuah foto. Benar saja seperti apa yang dikatakan oleh Ju Hyuk di mana di balik foto tersebut terdapat sebuah SD card yang sengaja disembunyikan olehnya. Saat dibuka ternyata memori tersebut berisi video CCTV sebelum kematian pimpinan ketua grup Hwain bernama Kim Duo. Karena bukti itu Du-yun akhirnya menyadari jika telah terjadi sesuatu yang berkaitan dengan tewasnya ketua grup Hwain dan hal ini pasti berkaitan dengan Ju Hyuk rekannya yang mungkin pada saat itu berusaha untuk menyelidiki serta mencari tahu siapa yang telah membunuhnya.
Setelah mendapatkan bukti tersebut, Duyun merasa yakin jika terdapat rahasia di balik kematian Ketua Kim yang saling berkaitan dengan kematian Ju Hyuk yang seolah sengaja disembunyikan. Kemudian Duyun pergi menjumpai Oh Wan Soo yang mana saat itu Oh Wan Soo langsung berterus terang jika dirinya merasa tidak nyaman dengan kehadiran Duyun sebagai pengawalnya. Akan tetapi Duyun sama sekali tidak memperdulikan hal itu dan memberitahu jika terdapat seseorang yang mencoba membunuhnya dan orang tersebut pasti akan kembali datang untuk melakukan hal yang sama. Duyun lalu menceritakan kronologi yang menimpa rekannya Ju Hyuk yang tewas di Manila di mana pelaku tersebut merupakan orang yang sama di balik penyerangannya kemarin. Duyun juga membantah perkataan Oh Wan Soo yang mengatakan jika serangan tersebut merupakan serangan yang dilakukan teroris di mana hal tersebut ternyata sama sekali tidak berkaitan. Oh Wan Soo yang mendengar hal itu ia pun terlihat merasa tak percaya dan berpikir jika kehadiran Duyun hanya akan menghalanginya saja. Namun Duyun kembali meyakinkan Oh Wan Soo dan menyuruhnya untuk tidak percaya kepada siapapun mulai sekarang ini dan terus bersamanya jika ia ingin tetap selamat. Scene kemudian kembali flashback tepatnya 2 tahun yang lalu di mana Duyun dan juga Ju Hyuk pada saat itu dipanggil oleh pimpinannya untuk membahas terkait misi rahasia serta mutasi tugas kepada keduanya. Pada saat itu Duyun dimutasi menjadi pasukan pengamanan presiden di mana nantinya Duyun akan mencatat semua data informasi secara pribadi mengenai orang-orang yang ditemui oleh presiden dan melaporkan kepadanya. Akan tetapi Duyun merasa keberatan dan kembali mengingatkan atasannya itu bahwa selama tugasnya nanti ia tak diperbolehkan menyebarkan informasi kepada siapapun terlebih lagi ini berkaitan dengan keamanan presiden. Mendengar hal itu atasan Duyun yang merupakan seorang perwira jenderal ia pun menegaskan bahwa dirinya akan bertanggung jawab mengenai tugas tersebut dan tugas Duyun hanya menjalankan perintahnya saja. Sementara Ju Hyuk akan dipindah tugaskan ke badan intelijen yang mana ia akan melanjutkan misi rahasia Duyun untuk menyelidiki dana taktis yang disimpan oleh keluarga Hwain Group yang juga berkaitan dengan presiden. Atasan mereka juga meminta Duyun dan juga Ju Hyuk untuk menjalankan misi ini secara senyap dan melaporkan semua informasi kepadanya. Terlihat jika keduanya seolah merasa keberatan untuk menjalankan misi, namun karena ini adalah perintah atasan mereka pun tak bisa menolak. Hingga saat keduanya akan pergi ke Manila untuk melakukan penyelidikan, Ju Hyuk memberitahukan kepada Duyun jika ia baru saja mendapatkan informasi terbaru di mana misi ini berkaitan dengan kelompok gangster bernama Eight Star. Diketahui kelompok tersebut ternyata diketuai oleh seorang imigran Tiongkok yang mana populasi mereka saat ini sudah tersebar di beberapa negara di kawasan Asia dan markas utama mereka saat ini kebetulan berada di Manila. Sejauh ini Ju Hyuk telah melakukan penyelidikan terkait terbunuhnya pimpinan Hwain Group yaitu Kim Duo yang mana hal itu membuatnya semakin bertanya-tanya apakah mereka berkaitan dengan atas kematiannya itu. Meskipun ia tak bisa memastikannya namun Ju Hyuk merasa yakin jika Hwain Group telah melakukan pencucian dana taktis melalui kasino yang diketuai oleh kelompok gangster tersebut. Dengan kata lain kematian pimpinan Kim berkaitan dengan skema pencucian uang mereka yang mana hal itu harus Ju Hyuk buktikan melalui penyelidikannya. Namun sayangnya Ju Hyuk harus gugur dalam menjalankan misinya yang kemudian membuat Duyun merasa murka karena pimpinannya saat itu sudah menghentikan penyelidikan atas kematian Ju Hyuk. Duyun yang tak mau Ju Hyuk mati secara sia-sia ia pun berlutut di hadapan atasannya dan meminta untuk mengirimnya ke Manila guna melakukan penyelidikan atas kematian Ju Hyuk. Akan tetapi hal itu ditentang oleh atasannya dan berkata jika hal tersebut akan sangat mustahil dilakukan mengingat mereka yang sama sekali tidak mempunyai petunjuk ataupun bukti. Di keesokan harinya saat berada di kantor Oh Wan Soo kemudian dihampiri oleh kakaknya bernama Oh Hyun Soo yang meminta Wan Soo untuk tetap mengawasi Yong Min karena menurutnya ia sudah kelewatan batas yang selalu ikut campur dengan urusan mereka. Mendengar hal itu Oh Wan Soo lalu mengatakan jika dirinya memiliki rencana mengganti firma akuntansi serta menjadikan yayasannya sebagai organisasi internasional. Dengan kata lain mertuanya tak bisa lagi ikut campur dengan semua urusan yang berkaitan dengan yayasan serta mencegah Bu Park untuk tidak lagi mencuri dana amal yang telah mereka kumpulkan. Namun hal itu balik ditentang oleh kakaknya dan mengatakan jika hal tersebut tidak semudah seperti apa yang sedang ia pikirkan. Lalu Hyun Soo mengalihkan pembicaraan dan bertanya apakah pelaku yang telah menyerangnya kemarin merupakan kelompok teroris. Wan Soo menjawab jika ia tidak mengetahui siapa pelaku yang telah menyerangnya dan balik bertanya kepada Hyun Soo apakah Bu Park berkaitan dengan penyerangan ini. Hal itu langsung dibantah oleh Hyun Soo dan berkata jika Bu Park sama sekali tidak terlibat. Setelah itu Oh Wan Soo pergi menjumpai Taera untuk kembali membahas kejadian perselingkuhan kemarin.
Taera yang masih penasaran serta merasa kebingungan lalu kembali menanyakan semenjak kapan ia mengetahui kabar perselingkuhannya dan kenapa ia sama sekali tak berniat menceraikan suaminya. Wansu yang merasa kesal kemudian mengatakan jika Taera sengaja melakukan perselingkuhan tersebut dan bahkan ia tidak mengunci pintu kamar seolah ingin diketahui oleh para reporter. Selama ini ia sengaja mendiamkan perbuatan mereka hanya demi menjaga nama baik serta reputasinya saja. Taera yang mendengar hal itu ia pun merasa tak habis pikir dan langsung mengalihkan pembicaraan mengenai hal yang menimpa putranya Oh Wan-soo. Akan tetapi pembicaraan itu langsung dipotong oleh Oh Wan-soo. Taera juga memberitahu jika ia berniat kembali mempunyai anak dari Yongkook suaminya karena berpikir jika ia bisa mendapatkan hak warisan dari Hwain Group. Hal itu ia lakukan karena mengetahui jika Wan-soo pasti tak akan mau kembali mempunyai anak setelah kepergian anaknya Chan-hee dan menyarankan Oh Wan-soo untuk segera bercerai. Akan tetapi hal itu ditolak mentah-mentah oleh Wan-soo dan menyuruh Taera bersama anaknya pergi ke negara Swiss sebab ia akan membiayainya. Lalu saat Oh Wan-soo akan pergi, Taera kembali memanggil Oh Wan-soo dan memberitahu alasan Yongkook menikahinya yaitu hanya untuk menutupi masalah skandal perselingkuhan serta Yongkook yang merupakan seorang pencandu narkoba. Taera mengungkapkan jika dirinya pada saat itu sedang mengandung anak dari Yongkook namun ia malah berselingkuh dengan seorang wanita bernama Ko Jin-hye yang ditemukan tewas bersama Yongkook karena overdosis. Sebelum pernikahan Oh Wan-soo bersama Yongkook, dirinya merupakan orang yang pertama dekat dengan Yongkook dan sudah mengandung anak darinya. Karena skandal tersebut dan kebetulan pamor Oh Wan-soo sedang bagus-bagusnya, Yongkook bergegas pergi ke Afrika hanya untuk menikahi Oh Wan-soo demi memperbaiki citranya sebagai penerus dari Hwain Group. Dengan kata lain, Oh Wan-soo selama ini hanya dimanfaatkan saja oleh Yongkook demi kepentingan pribadinya. Meskipun telah diberitahu semuanya oleh Taera, Oh Wan-soo tetap pada pendiriannya untuk tidak menceraikan Yongkook dan menyuruh Taera untuk tetap hidup sebagai selir seumur hidupnya. Taera yang merasa tak terima ia pun segera mendatangi Bu Park dan mengatakan jika Oh Wan-soo sudah keterlaluan mengusirnya pergi ke Swiss dan bahkan ia terus mengancamnya. Bu Park yang mendengar itu ia pun hanya mengiyakan perkataan Taera dan mengatakan jika dirinya akan mengurus semua masalah ini. Namun pada saat itu Taera sama sekali tidak percaya dengan perkataan Bu Park dan terus memaksanya hingga membuat Bu Park murka dan langsung mengusirnya. Keesokan harinya terlihat jika keluarga besar Hwain Group akan melakukan sesi foto keluarga di mana pada saat itu Taera bersama anaknya Junhee telah berhadir terlebih dahulu. Tak berselang lama adik dari Yongkook bernama Yongmin juga ikut datang bersama dengan istrinya hingga membuat keduanya merasa keheranan kenapa anak dari Jang Taera bisa ikut sesi foto keluarga bersama mereka. Yongmin juga memberitahu kepada istrinya jika Taera merupakan orang yang ditemui oleh Yongkook saat berada di New York dan tak butuh waktu lama ia langsung direkrut sebagai sekretarisnya. Melihat kehadiran Junhee, Oh Wan-soo pun terlihat sangat kesal hingga membuatnya langsung meninggalkan tempat tersebut. Duyun yang sudah mengetahui tentang masalah yang sedang dihadapi oleh Oh Wan-soo ia pun segera mengikutinya. Dengan perasaan kesal, Oh Wan-soo langsung menemui mertuanya dan mempertanyakan apa yang telah ia lakukan. Tanpa menjawab apapun, Bu Park kemudian memberikan dokumen hasil tes DNA milik Junhee dan mengatakan jika dirinya akan menjadikan Junhee sebagai putra Oh Wan-soo setelah kematian dari Chan-hee anaknya. Ia juga mengetahui jika Oh Wan-soo tak akan mau kembali mempunyai anak karena merasa trauma atas apa yang menimpa putranya. Mengingat mereka yang belum pernah merilis foto dari Chan-hee, mereka dengan mudah bisa mengangkat Junhee, terlebih lagi ia merupakan anak biologis dari Kim Yong-kook. Dan pada akhirnya mau tak mau Oh Wan-soo dengan terpaksa melakukan sesi foto keluarga tersebut bersama Junhee, anak dari Taera yang akan diperkenalkan sebagai anak dari Oh Wan-soo. Di keesokan harinya Oh Wan-soo diberitahu oleh asistennya jika belum terjadi apapun mengenai dampak foto keluarga kemarin dan menurutnya sebagian reporter malah mendapatkan informasi mengenai kecelakaan ski yang menimpa Chan-hee. Oh Wan-soo menyuruhnya untuk segera menghentikan berita tersebut bagaimanapun caranya. Setelah mendengar itu, Oh Wan-soo seketika bad mood dan menyuruhnya untuk membatalkan semua rapat pada hari ini karena ia ingin pergi ke suatu tempat. Ternyata pada saat itu Oh Wan-soo pulang ke rumahnya dan mendapati jika barang-barang mendiang anaknya sudah dipindahkan dan kamar tersebut akan dijadikan sebagai kamar Junhee. Melihat hal tersebut, Oh Wan-soo terlihat sangat sedih serta marah dan memberitahu kepada kepala pembantu jika untuk sementara waktu dirinya akan pergi menghilang dan tak bisa dihubungi. Mendengar hal itu, si kepala pembantu langsung menelpon Duyun dan menyuruhnya untuk segera mengikuti Oh Wan-soo serta mengawalnya.
Saat akan pergi, Oh Wan-soo kemudian hampir menabrak seseorang karena merasa tak fokus. Untuk itu Du-yun segera mengejar mobil Oh Wan-soo dan masuk ke dalam dan memberitahu jika ia akan tetap melakukan pengawalan meskipun Oh Wan-soo merasa keberatan. Dan pada akhirnya mereka lalu pergi bersama dan mengunjungi sebuah pantai di mana Oh Wan-soo ingin melepaskan semua beban pikirannya. Saat akan pergi, Du-yun yang melihat Oh Wan-soo membersihkan kakinya, ia pun langsung mengeluarkan sapu tangan serta memberikan perhatian yang cukup romantis. Namun pada saat itu Oh Wan-soo tiba-tiba mengatakan jika dirinya sama sekali tidak percaya dengan semua apa yang ia katakan oleh Du-yun kemarin mengenai yang terjadi kepada rekannya. Jika hal itu memang memiliki keterkaitan dengan penyerangannya kemarin, ia meminta Du-yun untuk membuktikan dengan cara memberikan bukti supaya ia dapat segera mempercayainya. Mendengar hal itu, Du-yun lalu menjawab jika dirinya akan memberitahukannya nanti seiring berjalannya waktu. Sepulangnya dari sana, Oh Wan-soo ternyata tidak pulang ke rumahnya dan malah pergi ke villa suaminya yang kebetulan pada saat itu Yongkook juga berada di tempat itu. Yongkook yang melihat kedatangan Oh Wan-soo awalnya mengira jika Oh Wan-soo pasti akan mengurungkan niatnya dan pasti berencana ingin kembali mempunyai anak darinya. Namun ternyata dugaannya salah di mana pada saat itu Oh Wan-soo memberitahu jika ia sudah mengetahui semua motif serta alasan Yongkook menikahinya, yaitu untuk menutup semua skandal kotor yang selama ini ia perbuat. Hal itu langsung ditepis oleh Yongkook dan meyakinkan Oh Wan-soo jika ia sangat tulus mencintainya dan semua apa yang ia tuduhkan barusan itu merupakan pikiran dari Bu Park, ibunya. Setelah mengatakan hal itu, Yongkook kembali memaksa Oh Wan-soo untuk mengajaknya kembali mempunyai anak. Akan tetapi Oh Wan-soo dengan tegas menolak dan berusaha mendorong Yongkook yang berusaha untuk menciumnya. Du-yun yang mendengar keributan, ia pun segera masuk dan menahan Yongkook yang berusaha bersikap kasar kepada Oh Wan-soo. Melihat situasi yang tak kondusif, Oh Wan-soo kemudian menyuruh Du-yun mengantarkannya pergi meninggalkan tempat ini. Keesokan harinya Oh Wan-soo kemudian dihampiri oleh sekretaris Kim yang memberitahu jika Yongkook suaminya sudah kembali ke apartemen bersama dengan seorang wanita. Oh Wan-soo yang mendengar hal itu, ia pun sama sekali tak menjawab dan langsung pergi begitu saja. Kemudian kita diperlihatkan dengan Tae-ra yang pergi mendatangi apartemen Yongkook yang pada saat itu sedang tidur bersama dengan wanita lain. Tae-ra lalu membangunkan gadis tersebut dan menyuruhnya untuk segera pergi dan mengatakan jika ia merupakan istri kedua dari Kim Yong-ko. Ternyata hal itu sudah biasa dilakukan oleh Yongkook dan berdalih jika ia harus memenuhi kebutuhan biologisnya. Akan tetapi Tae-ra pada saat itu terus menanyakan kepada Yongkook apakah Oh Wan-soo bersedia kembali mempunyai anak setelah pertemuan mereka tadi malam. Mendengar hal itu, Yongkook sama sekali tak menjawab dan langsung menghempaskan tangan Tae-ra. Di sisi lain, Du-yun bersama rekan pengawalnya terlihat mendatangi pusat ruangan monitor CCTV Hwain Group untuk diperkenalkan kepada Du-yun. Tak hanya itu, pengawal Jin juga membawa Du-yun ke pusat pelatihan bela diri regu keamanan di mana Pak Park yang kebetulan berada di sana kemudian meminta Du-yun untuk sedikit memperlihatkan skill pertarungannya. Du-yun yang sama sekali tak merasa keberatan, ia pun langsung menyetujui permintaan Pak Park di mana ia dengan mudah bisa mengalahkan lawan sparringnya. Merasa tak terima, si pengawal itu kembali meminta pertarungan ulang dan lagi-lagi Du-yun berhasil mengalahkan orang tersebut dengan skill bela diri yang cukup mematikan. Pak Park yang melihat hal tersebut merasa bangga dengan apa yang dilakukan oleh Du-yun dan merasa tak menyangka jika Du-yun masih gesit dan seakurat dahulu. Akan tetapi Du-yun tak menjawab hal itu dan langsung mengalihkan pembicaraan dengan menanyakan mengenai pengalaman Pak Park yang sudah cukup lama mengawal Kim Yong-kook. Tak cukup dengan itu saja, Du-yun dengan berani langsung menanyakan apakah saat Ketua Kim meninggal ia pada saat itu berada di istana utama. Seketika wajah Pak Park berubah setelah Du-yun menanyakan hal itu dan dengan panik ia kemudian meminta Du-yun untuk tidak kembali membahasnya. Kecurigaan Du-yun semakin menemukan titik terang dan memang benar jika Pak Park pasti terlibat dengan orang yang telah membunuh Ju Hyuk serta penyerangan yang terjadi kepada Oh Wan-soo beberapa waktu yang lalu. Akan tetapi hal itu masih abu-abu karena bukti yang belum mencukupi. Untuk itu Du-yun lalu pergi ke ruangan monitor CCTV dan meminta pada petugas di sana untuk memberikan rekaman 1 minggu terakhir. Saat ditanya mengenai apa keperluannya, Du-yun beralasan jika ia hanya ingin membiasakan diri dengan tugasnya sebagai pengawal yang bertanggung jawab penuh atas keluarga Hwain Group. Singkat cerita, Du-yun kembali mengecek rekaman CCTV tersebut dan membandingkan dengan rekaman video yang disimpan oleh Ju Hyuk. Benar saja jika dugaannya memang terbukti di mana saat Ketua Kim dievakuasi terlihat jika di sana terdapat Pak Park bersama dengan Pak Han, asisten Ibu Park yang mana pada saat itu mereka tidak berada di istana utama.
Duyun akhirnya menyadari jika Pak Kim memang dibunuh di tempat lain oleh seseorang yang berada di lingkungan Hwine Group dan alasan mereka membunuh Ju-hyuk karena tak mau kebenaran ini terungkap. Saat para pelayan sedang menyiapkan persiapan acara makan malam, Duyun bergegas menuju kamar ruang kendali CCTV untuk menyalin data rekaman video lain untuk menguatkan buktinya. Setelah berhasil menyalin video tersebut, Duyun hampir tertangkap oleh pengawal Jin yang langsung menanyakan apa yang sedang ia lakukan di ruangan tersebut. Untung saja Duyun berhasil meyakinkannya dengan mengatakan jika dirinya hanya ingin bertemu dengan kepala pelayan tetapi ia tidak berada di sana. Setelah itu Duyun segera pergi dan terlihat jika pengawal Jin merasa ada yang aneh dengan sikap Duyun yang terlihat sangat mencurigakan. Sementara itu Duyun kemudian pergi menghadap Yongkook karena ia merasa tak terima atas tindakan Duyun yang berani ikut campur dengan masalah internalnya. Duyun kemudian menjawab jika dirinya hanya ingin memastikan keselamatan Owansu serta dirinya agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Yongkook yang mendengar itu ia pun merasa heran kenapa Duyun sama sekali tidak takut akan dipecat dan malah memberikan jawaban yang sangat elegan. Kemudian Yongkook menyuruh Duyun untuk segera pergi dan memberi peringatan keras agar Duyun tidak kembali melakukan kesalahan yang sama kepadanya. Saat berada di kamarnya, Duyun kembali membuka rekaman CCTV yang ia dapati barusan dan mendapatkan fakta jika pada saat itu Pak Park bersama Yongkook sedang memasukkan uang ke dalam tas yang ditaksir sekitar 1 miliar won. Hal itu mengingatkannya saat Pak Park melakukan transaksi bersama bos gangster di Manila kemarin, dan jika uang tersebut digunakan untuk menyewa pembunuh bayaran, maka sangat tidak mungkin karena jumlah uang tersebut yang terbilang sangat besar. Di keesokan harinya Bu Park yang merasa kesal dengan sikap Wansu yang tak bisa diatur kemudian meminta Pak Han untuk mengatur serta membuat Owansu agar segera mengundurkan diri dari perusahaannya. Hal itu kemudian langsung disampaikan oleh Hyun-soo kakaknya tetapi Owansu langsung menolak hal tersebut dan menyuruh kakaknya untuk segera menerbitkan gosip jika Yongkook telah berselingkuh dan mempunyai seorang anak. Setelah beberapa saat, rumor mengenai wakil pimpinan berselingkuh tersebar di seluruh media massa hingga membuat Bu Park kalang kabut serta Yongkook yang pada saat itu langsung dikerumuni oleh para wartawan. Di tempat berbeda para wartawan juga mendatangi Yayasan Now untuk mendapatkan klarifikasi dari Owansu atas gosip perselingkuhan yang dilakukan oleh wakil pimpinan. Akan tetapi Wansu sama sekali tidak memberikan pendapat apapun dan segera masuk ke dalam ruangan kerjanya. Namun saat berada di sana ternyata Taera bersama ibunya sudah menunggu kedatangan Oh Wansu untuk memintanya segera mengklarifikasi jika kabar perselingkuhan tersebut tidaklah benar. Setelah itu Wansu kemudian dipanggil oleh mertuanya untuk membahas terkait hal yang sedang terjadi. Ia meminta Oh Wansu untuk tetap berada di rumah saja dan jangan melakukan apapun sampai situasi dapat segera kondusif. Ternyata mereka sama sekali tak menyadari jika hal tersebut merupakan bagian rencana yang disusun oleh Oh Wansu di mana tak lama setelah itu Wansu ternyata sudah menyiapkan acara konferensi pers untuk mengklarifikasi mengenai kabar yang sedang beredar luas. Saat Wansu bersama ibu mertuanya menghadiri acara makan bersama menteri, ia pun terlihat sangat buru-buru karena ia akan segera menghadiri acara tersebut. Bahkan Oh Wansu sengaja berbohong kepada Bu Park dengan beralasan jika ia ingin pergi ke toilet sebentar. Dan saat berada di luar Oh Wansu kemudian meminta bantuan kepada Duyun untuk ikut membantunya kabur dari tempat ini sebab ia harus segera menghadiri acara konferensi pers. Singkat cerita Oh Wansu datang dengan tepat waktu dan langsung menyampaikan beberapa klarifikasi mengenai kabar perselingkuhan yang dilakukan oleh wakil pimpinan. Dan hal itu akhirnya kemudian disadari oleh Bu Park dan merasa sangat terkejut jika Wansu ternyata sudah membodohinya. Kemarahannya semakin menjadi-jadi saat mengetahui jika Wansu sama sekali tidak menghiraukan perintahnya dan malah melakukan konferensi pers tanpa sepengetahuannya. Sementara itu Oh Wansu kemudian menyampaikan kepada pihak media jika kabar mengenai perselingkuhan tersebut tidaklah benar. Tanpa diduga Oh Wansu malah memberitahu jika mendiang Pak Kim lah yang sudah berselingkuh dan anak yang berada di foto kemarin merupakan anak dari ayah mertuanya. Semua orang yang mendengar kabar itu tentu dibuat sangat terkejut termasuk keluarga besar Hwine Group yang merasa tak menyangka mengenai apa yang telah Wansu perbuat. Setelah konferensi pers Wansu pulang ke rumah dan kembali menghadapi mertuanya yang marah dengan perbuatan Wansu yang dinilai sudah sangat keterlaluan. Bu Park menegaskan jika Hwine Group adalah miliknya dan menyuruh Wansu untuk tidak lagi ikut campur dengan Hwine Group serta menyuruh Wansu segera mundur dari jabatannya sebagai direktur di Yayasan Now. Mendengar hal tersebut Oh Wansu kembali mengancam Bu Park jika ia akan kembali melakukan konferensi pers lagi dan memberitahu semua peranannya serta keburukan yang telah Bu Park perbuat.
Ia juga memberitahu jika dirinya tak akan mundur begitu saja dari perusahaannya serta tak akan tinggal diam dengan semua rencana yang akan Book Park lakukan. Di tempat berbeda, Duyun ditegur oleh Pak Park karena sudah membiarkan Oh Wan-soo melakukan konferensi pers tanpa melibatkan penjagaan yang ketat serta tanpa sepengetahuannya. Duyun kemudian meminta maaf dan memberitahu jika besok dirinya akan memonitor semua CCTV untuk menghentikan para reporter yang mengganggu wakil pimpinan. Pak Park yang mendengar hal itu, ia pun langsung melarang Duyun dan mengatakan jika hal tersebut merupakan bagian dari tugasnya. Setelah beberapa hari kemudian, Jang Tae-ra bersama anaknya diperintahkan oleh Bu Park untuk tinggal di rumah utama Hwain Group karena kini ia sudah dianggap menjadi bagian dari keluarga mereka. Meskipun Bu Park merasa keberatan dengan kehadiran mereka berdua, namun ia tak bisa berbuat banyak dan dengan terpaksa menyuruh mereka untuk tinggal di rumahnya. Setelah itu Bu Park kemudian memanggil Wan-soo dan memberitahu jika Tae-ra dan juga anaknya Junhee akan tinggal di rumah ini karena akibat perbuatan yang telah Wan-soo perbuat kemarin. Kemudian Wan-soo mengantarkan Tae-ra dan anaknya menuju ke kamar mereka dan memanggilnya dengan sebutan Gundik. Tae-ra yang merasa tak terima kemudian kembali menghampiri Oh Wan-soo dan bertanya kenapa ia memanggilnya dengan sebutan itu. Oh Wan-soo kemudian meminta Junhee untuk keluar sebentar karena ia harus membicarakan sesuatu hal bersama ibunya. Setelah anaknya pergi, Oh Wan-soo kemudian memerintahkan Tae-ra untuk jangan pernah mendekati meja makan bersama keluarganya dan menanamkan pada dirinya jika ia tidak akan dianggap sebagai bagian di keluarga Hwain Group mengingat keberadaannya itu hanya sebatas sebagai wanita simpanan. Di malam itu Oh Wan-soo bersama Duyun terlihat sedang berlari santai ke arah taman kota di mana Wan-soo bertujuan untuk menenangkan pikirannya. Saat berada di sana, Oh Wan-soo kemudian mencurahkan isi hatinya kepada Duyun mengenai kabar pernikahannya yang sudah lama hancur. Duyun yang mendengar itu, ia pun merasa tak habis pikir dengan jalan pikiran Wan-soo dan bertanya kenapa ia terus mempertahankan suaminya yang jelas-jelas sudah berselingkuh di depan matanya. Satu-satunya jawaban yang bisa Oh Wan-soo jawab bahwa dirinya hanya ingin melindungi yayasan yang selama ini telah ia bangun bahkan dengan mempertaruhkan nyawanya sendiri. Saat Oh Wan-soo akan pergi dengan marahnya, Duyun kemudian bertanya apakah ia ingin mati seperti yang dialami oleh temannya dan juga ketua Kim. Duyun mengungkapkan jika serangan yang terjadi kepadanya saat itu bukanlah perbuatan teroris melainkan ada seseorang yang berada di lingkungan Hwain Group yang menginginkan Wan-soo untuk segera mati. Duyun juga memberitahu bahwa ia memiliki bukti jika pimpinan Kim Duo tidak mati di rumah utama melainkan telah dibunuh di tempat lain. Video itu ia dapatkan dari mendiang temannya yang terbunuh saat mencoba menyelidiki kematian atas pimpinan Kim. Di keesokan malamnya, Oh Wan-soo bersama keluarganya terlihat mendatangi rumah keluarga adik iparnya untuk melakukan makan malam bersama. Awalnya pertemuan itu terlihat biasa saja dan membahas mengenai bisnis yang sedang mereka lakukan. Akan tetapi karena beberapa hal mereka kemudian saling sindir satu sama lain dan terlihat jika hubungan Yongkook bersama adiknya tidak berjalan harmonis. Dan oleh karena itu Oh Wan-soo kemudian memanfaatkan situasi tersebut dengan berusaha mempertahankan posisinya di Yayasan Now supaya Bu Park tidak menyuruhnya mundur dari jabatannya. Karena tak ada pilihan lain, Bu Park kemudian mengiyakan permintaan Oh Wan-soo tetap menjadi direktur di yayasannya meskipun dengan cara yang terpaksa. Keesokan harinya, Jang Tae-ra terlihat bersikap seperti nyonya tuan rumah namun dirinya malah dipermalukan oleh pelayan rumah tersebut dengan memanggilnya Nona Gundik. Di tempat berbeda, Wan-soo terlihat kembali menggelar acara amal di Yayasan Now dengan mengundang pimpinan Park sebagai donatur. Tanpa diketahui olehnya ternyata pakaian yang mereka kenakan ternyata sama hingga membuat para wartawan yang berada di tempat itu merasa heboh dan menjadi pusat perhatian. Bahkan para wartawan juga sempat meminta Oh Wan-soo dan bersama Book Park untuk berfoto bersama karena merasa jika keduanya memiliki hubungan yang sangat dekat. Setelah acara amal tersebut, pimpinan Park murka dan melampiaskan kemarahannya itu dengan mengajak seluruh pengawalnya untuk melakukan sparring judo. Awalnya Bu Park bisa mengalahkan semua para pengawalnya dengan mudah akan tetapi saat berhadapan dengan Duyun ia pun dibuat kewalahan dan merasa jika Duyun sama sekali tidak takut kepadanya. Bahkan tanpa sadar diri ia kembali mendekati Duyun dan berusaha menggoda Duyun dengan mengatakan jika ia sangat menyukai aroma dari tubuhnya. Singkat cerita, saat berada di rumah, Bu Park kemudian memanggil Oh Wan-soo karena ada hal yang sangat ingin ia sampaikan mengenai kondisi ibunya yang sudah 10 tahun tidak ditemui oleh Wan-soo.
Wan-su mengatakan jika ibunya dalam kondisi yang baik karena selama ini ia dirawat oleh kakaknya Hyun-su. Secara mengejutkan, Bu Park memberitahu jika kini ibunya sudah dikurung di rumah sakit jiwa terpencil dengan bangsal yang terkunci. Bu Park mengatakan jika dirinya tidak memasukkan ibunya ke tempat itu dan satu-satunya yang akan difikirkan oleh halayak ramai adalah perbuatan Wan-su sendiri. Hal itu diperkuat dengan hubungan Wan-su yang merenggang dengan ibunya karena permasalahan hutang serta ibunya yang merupakan seorang penjudi. Karena hal tersebut, Bu Park kini balik mengancam Wan-su dan mengatakan jika dirinya akan membocorkan hal ini kepada wartawan mengenai kondisi sulit yang sedang dihadapi oleh ibunya. Keesokan harinya Wan-su bersama kakaknya dan juga ditemani oleh Duyun terlihat pergi ke rumah sakit jiwa tempat ibunya Wan-su dirawat. Terlihat jika tempat tersebut tidak terlihat seperti rumah sakit melainkan seperti penjara. Saat akan masuk, Wan-su kemudian meminta kakaknya menunggu sebentar karena ia ingin berbicara empat mata dengan sang ibu. Ketika Wan-su melihat ke dalam kamar ibunya, ia pun dibuat sangat terkejut dan berteriak hingga membuat Duyun yang mendengar itu langsung menghampirinya. Kemudian scene kembali ke tahun 1998, di mana pada saat itu kita diperlihatkan dengan kehidupan remaja Wan-su saat berada di bangku SMA serta di mana kehidupan Wan-su yang masih berada di masa-masa sulit. Dan pada hari itu ada 3 orang rentenir yang pergi mendatangi rumah Wan-su untuk mencari ibunya Sim Chun-hee. Wan-su yang melihat hal itu, ia pun segera berlari pulang ke rumah dan memberitahu jika para rentenir sedang menuju ke rumah mereka untuk mencarinya. Chun-hee yang mendengar hal itu, ia pun segera bersembunyi dan menyuruh Wan-su memberitahu kepada mereka jika ibunya sedang tidak berada di rumah. Hingga ketika para rentenir itu tiba di rumahnya, mereka langsung mengacak-ngacak rumah Wan-su dan saat mendengar jika ibunya kembali bersembunyi, mereka langsung melakukan kontak fisik dan bahkan menghajar Wan-su hingga membuatnya terluka. Akan tetapi Chun-hee sama sekali tidak peduli dengan kondisi Wan-su yang babak belur dan terus memberi pesan kepada Wan-su untuk tidak memberitahu di mana keberadaannya. Setelah berhasil menghalangi rentenir, Chun-hee kemudian keluar dari tempat persembunyiannya dan menunjukkan tiket pesawat untuk terbang ke Amerika dan melanjutkan karirnya sebagai pegolf profesional. Dan karena alasan itulah para rentenir mendatangi rumah Wan-su karena sang ibu tidak membayar angsuran lagi karena uangnya sudah dihabiskan untuk membeli tiket serta uang keperluan sehari-hari mereka saat berada di sana nanti. Wan-su yang awalnya merasa sedih, ia pun dibuat terharu dan merasa tak percaya dengan pengorbanan yang telah ibunya lakukan demi Wan-su untuk meraih kesuksesan. Setelah sempat terhanyut dengan kenangan bersama ibunya, Wan-su kemudian kembali tersadar dan betapa terkejutnya ia saat mendapati jika sang ibu telah menghembuskan nafas terakhirnya. Wan-su yang belum sempat meminta maaf, ia pun tampak begitu panik dan terus memanggil para perawat untuk menyelamatkan ibunya. Duyun yang mendengar suara teriakan Wan-su kemudian segera datang dan berusaha untuk menenangkan Wan-su. Setelah kepergian ibu mereka, Hyun-su meminta Wan-su segera pulang menenangkan dirinya dan memberitahu jika ia akan mengurus segala urusan pemakaman ibu mereka dan sesuai arahan dari Bu Park kabar ini akan dirahasiakan dari halayak umum. Singkat cerita, setibanya di rumah, Bu Park yang telah mengetahui mengenai kematian Chun-hee ibunya Wan-su di mana ia terlihat seperti tidak terjadi apapun dan malah kembali menyuruh Wan-su untuk menghadiri rapat bersama Dubes Tiongkok dan juga Yongmin adik iparnya. Bu Park lalu mengancam Wan-su jika ia kembali mengagalkan pertemuan ini maka ia tak segan akan memperlakukan Wan-su dan juga Hyun-su akan berakhir seperti ibunya. Ia sama sekali tidak peduli dengan masalah yang sedang dihadapi oleh Wan-su dan memaksanya bagaimanapun cara supaya kerjasama antara perusahaan Yongmin bersama pihak Tiongkok harus berjalan sebagai mestinya. Keesokan harinya terlihat jika Hyun-su mengurus semua acara pemakaman ibunya dan di waktu yang bersamaan ada seorang pria yang diam-diam memotret Hyun-su dari arah kejauhan. Dan ternyata orang tersebut merupakan orang suruhan dari Bu Park yang mana ia bertujuan untuk membuat berita mengenai hubungan Wan-su dengan ibunya yang ternyata tidak harmonis. Sementara itu Wan-su yang mendapatkan ancaman dari Bu Park, ia pun dengan terpaksa menghadiri acara pertemuan kerjasama bisnis antara perwakilan Dubes Tiongkok bersama dengan Yongmin adik iparnya. Tentu kehadiran Wan-su sangat menentukan keberhasilan kerjasama ini sebab seperti yang kita tahu bahwa Wan-su memang memiliki jaringan yang sangat luas sebagai ketua dari yayasan yang ia kelola. Di tengah terpaan berita skandal dari Hwain Group, hal itu dapat ditutup rapat oleh Wan-su di mana hal tersebut merupakan alasan utama pihak Tiongkok untuk menjalin kerjasama bisnis ini.
Singkat cerita, saat berada di rumahnya, Oh Wan-soo kemudian mendapati jika Hyun-soo kakaknya telah menyimpan abu kremasi mendiang ibu mereka berada di kamarnya. Ia juga diperintahkan oleh Bu Park supaya Oh Wan-soo dapat menyimpan abu ibu mereka di kolumbarium secara diam-diam supaya tidak diketahui oleh awak media. Setelah berpikir panjang, Oh Wan-soo kemudian mengajak Du-yun untuk mengantarkannya pergi ke suatu tempat yang tidak diketahui oleh siapapun. Mendengar hal tersebut, Du-yun langsung mematikan alat GPS yang berada di mobil serta kedua ponsel mereka demi keamanan agar keberadaan mereka tidak bisa terlacak. Namun kepergian mereka pada saat itu ternyata sempat diawasi oleh seseorang di mana setelah itu ia pun langsung melaporkan hal tersebut kepada atasannya. Karena GPS mobil yang dibawa oleh Du-yun tidak aktif, Pak Park yang berada di ruangan pusat kendali kemudian merasa khawatir dan langsung meminta tolong kepada seluruh bawahannya untuk segera mencari keberadaan Oh Wan-soo dan juga Du-yun. Sementara itu Oh Wan-soo terlihat mendatangi rumah masa kecilnya dan pada saat itu ada seseorang yang secara diam-diam kembali mengikuti serta memotret mereka. Kabar mengenai kehilangan Oh Wan-soo dan juga Du-yun kemudian terdengar sampai kepada Yongkook di mana ia terlihat murka dan langsung memerintahkan Pak Park dan juga Hyun-soo untuk segera mencari di mana keberadaan istrinya. Sesampainya di rumahnya Oh Wan-soo, Du-yun langsung memakaikan pita di rambut Oh Wan-soo serta di bajunya sebagai pertanda bahwa saat ini mereka sedang berkabung. Pada saat itu Oh Wan-soo menceritakan kepada Du-yun bahwa dirinya merupakan anak yang berasal dari keluarga miskin dan dengan semangat ibunya yang tak pantang menyerah ia pun berhasil menjadi seorang pemain golf yang banyak memenangkan turnamen. Tak hanya itu saja, Oh Wan-soo juga memberitahu jika dulu ia sempat mempunyai seorang anak laki-laki dan karena kesibukannya ia pun tak sempat mengurus putranya itu dan pada akhirnya ia meninggal. Du-yun yang mendengar itu langsung merangkul Oh Wan-soo dan berusaha menenangkan Oh Wan-soo yang pada saat itu sedang sangat rapuh dengan semua masalah serta kesedihan yang datang seolah tak pernah berhenti. Dari arah kejauhan terdapat seseorang yang masih mengikuti Oh Wan-soo dan juga Du-yun dan pada saat itu langsung memotret mereka. Setelah itu Oh Wan-soo bersama Du-yun kemudian pergi ke laut untuk menaburkan abu mendiang ibunya dan mengatakan jika ia tidak akan memaafkan orang yang telah membuat ibunya menjadi seperti ini. Di mana orang yang telah membuat ibunya Oh Wan-soo seperti itu tidak lain adalah Bu Park mertuanya sendiri. Di malam itu Bu Park terlihat mendapatkan kiriman foto dari Oh Wan-soo dan juga Du-yun melalui orang yang sengaja ia kirim untuk membuntuti mereka berdua. Singkat cerita, saat berada di rumah, terlihat semua anggota keluarga Hwain Group telah berkumpul untuk menunggu kepulangan Oh Wan-soo bersama dengan pengawal pribadinya. Di mana Yongkook yang terlarut emosi ia pun langsung menghajar Du-yun dan bersikap seolah playing victim jika Du-yun telah membawa kabur istrinya tanpa sepengetahuannya. Saking kesalnya ia pun langsung memerintahkan kepada Pak Park untuk memecat Du-yun karena dianggap sudah keterlaluan dan sama sekali tidak menuruti peringatan yang pernah ia katakan sebelumnya. Setelah keributan itu, Bu Park kemudian bertanya kepada Pak Park terkait biodata Du-yun dan berkata jika dirinya mulai merasa sedikit curiga dengan keberadaan Du-yun di tengah keluarganya. Meskipun Yongkook putranya sudah memecat Du-yun akan tetapi hal itu pasti akan kembali ditentang oleh Oh Wan-soo dan pasti ia kembali membuat alasan demi mempertahankan Du-yun. Karena tak mempunyai pilihan lain, Bu Park kemudian menyuruh Pak Park untuk membatalkan pemecatan tersebut karena ia masih penasaran dengan sosok dari Du-yun. Setelah itu ia kemudian kembali memanggil putranya Yongkook serta langsung menampar dan memukul anaknya itu karena telah bersikap bodoh dan tidak tahu diri karena sudah berani memukul pengawal dari Oh Wan-soo. Bu Park mengatakan jika kepergian Oh Wan-soo bersama Du-yun hanya untuk menaburkan abu mendiang ibunya yang baru saja meninggal dan sama sekali tidak berselingkuh seperti apa yang ia duga. Setelah Bu Park kembali merasa tenang, Yongkook lalu mendatangi ibunya dan bertanya bagaimana nasib Taera yang kini sudah berada di rumah mereka. Mendengar hal itu, Bu Park lalu memberitahu jika dirinya tak bisa berbuat apa-apa karena hal tersebut merupakan ulah dari perbuatan Oh Wan-soo. Bu Park merasa kesal dengan sikap Oh Wan-soo yang sama sekali tidak bisa diatur dan sama sekali tidak mau memberikan yayasan kepadanya. Menurutnya jika mereka tak segera merebut yayasan dari Oh Wan-soo maka kejahatan yang selama ini mereka perbuat pasti akan segera terbongkar dan keberadaan Oh Wan-soo ini sangat menentukan nasib mereka terhadap kepemilikan dari Hwain Group. Merasa jika perceraian tak bisa membuat Oh Wan-soo pergi, Bu Park dengan gilanya memiliki rencana untuk melenyapkan Oh Wan-soo karena hal itu pasti akan sangat efektif. Di mana hal tersebut ternyata pernah ia lakukan sebelumnya dan berhasil di mana Bu Park pernah membunuh artis yang sekaligus pacar dari Yongkook bernama Ko Jin-hye. Di sisi lain,
Do-hyun yang sedang berada di kamarnya, ia pun dihampiri oleh Oh Wan-soo untuk menanyakan keadaannya. Mendengar hal itu, Do-hyun lalu menarik Oh Wan-soo masuk ke dalam kamarnya dan tanpa basa-basi Do-hyun langsung menyatakan perasaannya kepada Oh Wan-soo. Hal itu sengaja Do-hyun katakan sebab ia merasa muak dengan sikap Oh Wan-soo yang selalu bertahan dengan semua kegilaan yang terjadi di tengah keluarga Hwain Group. Akan tetapi pada saat itu Oh Wan-soo tidak langsung menjawab balasan cintanya dan balik meminta Do-hyun untuk memberikan bukti yang berkaitan dengan pelaku atas terbunuhnya temannya Ju Hyuk serta penyerangannya, di mana Do-hyun pernah mengatakan jika orang tersebut merupakan orang yang berada di dalam Hwain Group. Kemudian Do-hyun lalu menunjukkan rekaman CCTV sesudah kematian Kim Duo, di mana pada saat itu terdapat beberapa orang seperti Pak Park dan juga Pak Han, si pengacara dari Bu Park. Berdasarkan video hasil dari penyelidikan temannya, Do-hyun mengambil kesimpulan jika orang yang telah membunuh pimpinan serta temannya itu adalah orang yang sama dan kini ia sedang mengincar Oh Wan-soo dengan motif yang berkaitan dengan perusahaan. Oh Wan-soo berdalih jika Bu Park dan Yongkook suaminya tidak memiliki motif yang jelas serta alasan untuk membunuh pimpinan Kim. Namun Do-hyun mengatakan jika salah satu dari mereka pasti memiliki motif tertentu dan mungkin hal tersebut belum mereka ketahui. Untuk membuktikan hal itu, Do-hyun harus kembali melakukan penyelidikan mencari bukti agar kebenaran dari semua kejadian ini dapat segera terungkap. Tanpa fikir panjang, Do-hyun segera pergi ke suatu tempat untuk kembali mencari beberapa bukti lainnya untuk mengungkapkan terkait kematian rekannya serta alasan dari kematian pimpinan Kim yang kini masih menjadi misteri. Dan ternyata pada saat itu Do-hyun pergi mendatangi kasino 8-Star cabang Korea dan meminta kepada kedua pengawalnya yang sedang berjaga untuk membuat pertemuan dengan bos mereka. Bersamaan dengan hal itu, si bos yang mendengar suara keributan dari luar, ia pun langsung menolak kedatangan Do-hyun karena merasa curiga dengan kedatangannya yang tiba-tiba dan tanpa alasan yang jelas. Setelah Do-hyun pergi, si pemilik kasino lalu menghubungi Pak Park dan memberitahu jika salah satu anak buahnya baru saja datang, namun ia langsung mengusirnya karena terlihat sangat mencurigakan. Saat Pak Park melihat rekaman CCTV yang dikirim olehnya, ia pun merasa sangat terkejut dan berpikir jika Do-hyun pasti sedang menyelidiki sesuatu. Di tengah semua kesibukannya, Oh Wan-soo kembali fokus pada aktivitas rutinnya untuk mengembangkan yayasan yang ia dirikan. Kali ini, ia memiliki rencana besar untuk menyediakan vaksin gratis bagi anak-anak di Afrika. Bersama dengan kakaknya, Oh Wan-soo bertekad untuk menghentikan bisnis yang dijalankan oleh adik iparnya Yongmin yang ingin menjalin kerjasama dengan perusahaan Tiongkok. Jika rencana ini berhasil, itu akan mengacaukan semua rencana yang telah disusun oleh Bu Park. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Pak Park kemudian memanggil Do-hyun ke ruangannya untuk bertanya mengenai hal yang berkaitan dengan kedatangannya ke kasino tersebut. Kecurigaan Do-hyun terbukti benar, di mana Pak Park ternyata memang memiliki koneksi dengan kasino di Manila dan juga di Korea. Tak hanya itu saja, Pak Park bahkan mengetahui informasi tentang kematian Ju Hyuk. Do-hyun yang merasa tak tahan lagi, ia pun langsung mengungkapkan bahwa ia melihat Pak Park datang ke kasino saat berada di Manila dengan membawa sejumlah uang yang cukup banyak dan menurutnya uang tersebut pasti akan digunakan untuk menyewa pembunuh bayaran. Pak Park yang mendengar hal itu, ia pun merasa sangat kecewa dan tak menyangka jika Do-hyun akan berpikir seperti itu kepadanya. Ia menegaskan jika pembunuh bayaran bukan sesuatu hal yang bisa semudah itu ia lakukan. Alasan ia membawa uang tersebut pada saat itu sengaja diperintahkan oleh Kim Yongkook untuk mencuci uang sebagai wakil pimpinan dan hal itu sudah biasa ia lakukan dalam beberapa tahun terakhir. Pak Park menegaskan jika dirinya sama sekali tidak terlibat dengan sewa-menyewa pembunuh bayaran seperti yang Do-hyun tuduhkan kepadanya. Mendengar hal itu, Do-hyun yang masih penasaran, ia pun bertanya mengenai kematian pimpinan Kim, di mana tak lama setelah kejadian itu Ju Hyuk juga ikut tewas setelah berusaha menyelidiki dana taktis milik Hwain Group. Tak cukup dengan itu saja, Do-hyun juga menemukan beberapa bukti lain di mana pimpinan Kim ternyata tidak tewas di istana utama seperti yang diberitakan. Sontak hal itu kembali membuat Pak Park merasa heran dan berpikir jika Do-hyun dan Ju Hyuk rekannya itu ternyata selama ini malah mencari informasi yang sama sekali tidak memiliki sumber dan bersikap ceroboh. Pak Park yang merasa kesal dengan sikap Do-hyun kemudian mengungkapkan jika pada saat itu pimpinan Kim meninggal setelah berselingkuh dengan seorang wanita di sebuah rumah yang jauh dari tempat tinggalnya. Dengan alasan tersebut, pihak keluarga sengaja membuat skenario seolah-olah pimpinan Kim meninggal di rumahnya akibat serangan jantung. Hal ini tentu sengaja dilakukan oleh para keluarga Hwain Group untuk melindungi citra dari pimpinan Kim. Pak Park mengingatkan Do-hyun bahwa kehidupan orang-orang dari kalangan atas sangat berbeda dengan kehidupan mereka yang berada di lapisan bawah.
Ia menekankan betapa pentingnya memahami perbedaan ini dalam berinteraksi dengan mereka. Ada begitu banyak rahasia yang harus disembunyikan sebagai pengawal ataupun pekerja di bawah Huaing Group. Dengan kata lain, mereka harus berpura-pura tidak melihat atau tidak mendengar apapun yang terjadi di sekitar mereka, di mana hal ini adalah bagian dari pekerjaan mereka yang dituntut untuk tetap menjaga privasi. Pak Park merasa sangat kecewa karena Du Yun sudah menuduhnya dengan hal semacam itu dan membuat situasi menjadi semakin rumit. Dan oleh karena itu ia lalu memutuskan untuk tidak lagi melindungi posisi Du Yun sebagai anak buahnya. Pak Park menyarankan agar Du Yun sebaiknya mengundurkan diri saja dari pekerjaannya sebagai pengawal dan kembali bermain polisi-polisian di tempat lain. Di malam itu, Oh Wan-soo mengajak Du Yun untuk makan di dapur karyawan karena ia ingin berbicara empat mata dengannya. Di tengah percakapan mereka, Du Yun memberitahu jika dirinya telah mendapatkan informasi terbaru tentang kematian pimpinan Kim menurut perspektif dari Pak Park. Menurutnya apa yang diceritakan oleh Pak Park sangat jauh dengan informasi yang mereka duga selama ini. Mendengar hal itu, Oh Wan-soo seketika merasa khawatir dan merasa jika Pak Park juga ikut terlibat dalam penyelidikan mereka, tentu hal ini akan membuat situasi kian semakin rumit. Ternyata hal ini merupakan bagian dari rencana Du Yun di mana nantinya ia akan menjadi umpan dengan memanfaatkan keterlibatan Pak Park. Ia merasa yakin jika rencana tersebut kemungkinan besar bisa segera terungkap meskipun Du Yun sendiri yang akan menjadi target pembunuh selanjutnya. Du Yun mengungkapkan jika dirinya siap melakukan apapun untuk mengungkap kebenaran, meskipun itu berarti harus mempertaruhkan dirinya sendiri sebagai umpan. Sambil terus mencari informasi untuk mengungkapkan kebenaran, Oh Wan-soo tetap menjalankan pekerjaannya seperti biasa. Pada hari itu, ia terlihat sedang melakukan pemotretan untuk peluncuran produk kosmetiknya. Setelah pemotretan selesai, kosmetik tersebut ternyata langsung seketika habis terjual di mana hal itu membuktikan jika pengaruh Oh Wan-soo sangatlah kuat. Namun hal itu membuat Bu Park mertuanya merasa tidak senang sebab keberhasilannya justru merugikan bisnis anak keduanya Yongmin yang juga bergerak di bidang kosmetik. Dan pada hari itu Oh Wan-soo pun kembali menemui ibu mertuanya di mana di sana juga terdapat adik iparnya dan istrinya yang ingin menyampaikan protes kepada Oh Wan-soo. So-jeon merasa sangat kecewa karena ia pernah bersikap baik kepada Oh Wan-soo, namun Oh Wan-soo malah sengaja meluncurkan iklan kosmetik yang seolah ingin menggagalkan bisnis mereka. Saking kesalnya, Jeon bahkan mengata-ngatai Oh Wan-soo dengan sebutan pegolf rendahan yang sama sekali tidak tahu diri. Ternyata So-jeon dulunya adalah salah satu orang yang dijodohkan oleh keluarganya untuk menikah dengan suami Oh Wan-soo yaitu Kim Yong-kook. Namun, karena Kim Yong-kook terlibat skandal dengan seorang artis, hal tersebut kemudian membuat pernikahannya gagal dan dengan terpaksa So-jeon menikah dengan adiknya Yongmin. Jeon merasa kesal dan berkata jika Yongmin sama sekali tidak berguna karena bisnis yang mereka buat selalu berjalan tidak sesuai dengan rencana. Yongmin kemudian meminta Oh Wan-soo untuk membantu mereka mendapatkan surat izin untuk produk kosmetik mereka di Tiongkok sebagai bentuk rasa permintaan maafnya. Mendengar hal itu, Oh Wan-soo pun berkata jika dirinya akan bersedia melakukan hal tersebut. Namun dengan satu syarat di mana mereka harus memintanya dengan sopan dan kembali menarik ucapan yang baru saja dikatakan oleh istrinya Jeon. Mendengar hal itu tentu membuat Bu Park semakin jengkel dengan sikap Oh Wan-soo dan menyuruhnya untuk menuruti saja dengan permintaan anaknya. Oh Wan-soo sama sekali tidak peduli dengan perkataan Bu Park dan memang dirinya sengaja berniat untuk menantang mereka semua serta melakukan hal yang menurutnya terbaik. Di suatu hari, setelah mengurus yayasan dan berinteraksi dengan anak-anak didiknya, Oh Wan-soo kemudian pulang bersama Du Yun dan salah satu pengawal lainnya. Dalam perjalanan pulang, mereka tiba-tiba menyadari bahwa ada seseorang yang mengendalikan drone berisi bom dan mengikuti mobil mereka dari belakang. Beruntung pada saat itu Du Yun dengan cepat menyadari bahaya tersebut dan berusaha keras untuk menghindari bom-bom yang diluncurkan oleh drone. Ia bahkan langsung tancap gas mempercepat laju mobilnya dengan harapan agar mereka bisa terlepas dari drone tersebut. Meskipun Du Yun sudah berusaha sekuat tenaganya, akan tetapi drone-drone itu sangat cepat dan jumlahnya sangat banyak. Upaya mereka untuk menghindari bom tersebut menjadi semakin sulit dan pada akhirnya salah satu drone berhasil masuk melalui bagian bawah mobil serta langsung meledakkan kendaraan tersebut. Ternyata, orang yang mengendalikan drone berisi bom tersebut adalah salah satu pengawal di istana utama bernama Lee Jin.
Beruntung pada saat itu Duyun masih dalam keadaan sadar dan dengan cepat ia segera membawa Oh Hwan-soo keluar dari mobil sebelum ledakan terjadi. Tak lama setelah mereka keluar, mobil tersebut tiba-tiba meledak hingga membuat serpihan dari ledakan tersebut mengenai tubuh Duyun hingga membuatnya terluka parah dan tidak sadarkan diri. Upaya pembunuhan seketika menjadi berita besar di media sementara Oh Hwan-soo dan Duyun langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Untungnya Duyun dan salah satu pengawal lainnya masih bisa diselamatkan. Terlihat di sana pengawal Jin juga ikut berpura-pura seperti tidak terjadi apa-apa. Namun terlepas dari hal itu ia terlihat sangat kecewa dan frustasi karena rencananya telah gagal total. Tak menyerah begitu saja Lee Jin kembali berusaha membunuh So Duyun saat ia akan dipindahkan ke kamarnya. Namun aksinya harus kembali gagal karena pada saat itu terdapat kamera CCTV dan setelah itu ia pun langsung melaporkan hal itu kepada seseorang. Sementara itu, Oh Hwan-soo sudah kembali sadar dan ia pun terlihat khawatir dengan keadaan Duyun karena ia ingat bahwa Duyun telah melindunginya dari ledakan dan merasa yakin jika Duyun mengalami luka yang sangat serius. Kim Yong-kuk yang juga berada di sana ia pun merasa kecewa karena hal yang pertama kali ditanyakan adalah kondisi pengawal serta berita terkait serangan yang baru saja terjadi kepadanya. Di waktu yang sama terlihat jika para wartawan dan reporter kini sedang menunggu kabar terbaru tentang Oh Hwan-soo yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Pada saat itu, komisaris kepolisian datang ke istana utama untuk menyelidiki kasus penyerangan terhadap Oh Hwan-soo apakah terlibat dengan salah satu komplotan teroris. Dan jika hal ini berkaitan maka akan berdampak buruk kepada hubungan diplomatik bagi negara. Untuk itu mereka menyarankan kepada keluarga Hwain Group supaya dapat segera mengungkapkan siapa pelakunya di mana Bu Park bersama Pak Han setuju akan hal ini. Namun saat bertemu dengan komisaris di tempat lain, Pak Han menyarankan agar komisaris tidak mengejar pelaku, karena setiap kali Oh Hwan-soo diserang saham perusahaan mereka selalu turun dengan sangat drastis. Meskipun demikian citra Oh Hwan-soo di mata publik kian semakin membaik, bahkan yayasan yang dikelolanya semakin banyak mendapatkan donatur. Sementara itu, Pak Park kembali menerima tugas dari Kim Yong-kuk untuk mengirimkan sejumlah dana taktis ke kasino yang telah ditunjuk. Saat dalam perjalanan, ia teringat akan ucapan Duyun yang sempat membahas tentang menyewa pembunuh bayaran. Hal ini membuat Pak Park mulai bertanya-tanya apakah uang yang selama ini ia bawa sebenarnya adalah uang kotor atau memang digunakan untuk membayar jasa pembunuh bayaran. Dengan rasa penasaran yang semakin mendalam, Pak Park mulai merenung dan mempertanyakan tujuan sebenarnya dari uang yang ia bawa dan kemungkinan hal ini berkaitan dengan tugasnya. Di sisi lain Pak Han terlihat menyadari bahwa Kim Yong-kuk memiliki dana taktis yang ia kelola sendiri. Untuk itu ia pun segera melaporkan hal tersebut kepada Bu Park namun setelah mendengar laporan itu, Bu Park memutuskan untuk tidak menghiraukannya. Ia merasa yakin bahwa putranya pasti ingin memiliki dana taktis pribadi untuk keperluan tertentu. Dan oleh karena itu ia pun menginstruksikan kepada Pak Han untuk tidak mencampuri urusan tersebut dan berkata jika dirinya percaya jika Yong-kuk pasti memiliki alasan sendiri untuk mengelola dana tersebut secara terpisah. Saat ini Bu Park lebih mengkhawatirkan tentang putra keduanya Yong-min yang dikenal keras kepala dan serakah. Meskipun awalnya Ibu Park berniat untuk memberikan yayasan kepada Yong-min akan tetapi putranya malah menolak tawaran tersebut. Hal ini membuat Ibu Park semakin bingung dan bertanya-tanya dari mana Yong-min mewarisi sifat yang serakah seperti itu. Setelah itu Pak Han pergi mendatangi Yong-min dan istrinya So-jeon untuk membahas hal yang dikatakan oleh Bu Park. Pada saat itu Yong-min merasa kesal dengan sikap Oh Hwan-soo dan juga Yong-kuk yang sampai sekarang ini keduanya belum meminta maaf kepada mereka. Pak Han berkata jika hal tersebut tidak akan mungkin dilakukan oleh Oh Hwan-soo dan juga Kim Yong-kuk. So-jeon menganggap bahwa hal ini sangat penting karena merasa bahwa Oh Hwan-soo adalah orang yang berasal dari kalangan miskin yang sudah berani merendahkan martabat mereka. Pak Han yang mendengar itu ia pun dibuat kebingungan dan balik bertanya kenapa So-jeon terlalu fokus pada status sosial, padahal kakeknya dulu hanya seorang penjajah kosmetik biasa. Pak Han berpendapat bahwa Yong-min seharusnya mengikuti keinginan Bu Park untuk menerima yayasan, dan kembali menyayangkan kenapa ia menolak hal tersebut. Mendengar hal itu Yong-min mengatakan jika ia sengaja menolaknya karena merasa jika ibunya lebih memprioritaskan Kim Yong-kuk daripada dirinya. Yong-min juga merasa marah kepada Pak Han karena merasa tidak layak diperintahkan oleh seorang pengacara keluarga seperti Pak Han. Ternyata pada faktanya Pak Han adalah orang yang telah mengatur pernikahan Yong-min dan So-jeon. Meskipun hanya seorang pengacara keluarga, Pak Han mampu melakukan hal tersebut dan menjadi orang kepercayaan dari Ibu Park.
Sebelum meninggalkan rumah sakit, Oh Hwan-soo terlebih dahulu mengunjungi Duyun untuk mengecek kondisinya. Melihat jika Duyun yang telah menyelamatkannya, Oh Hwan-soo merasa sangat sedih dan merasa bingung bagaimana cara ia bisa membalas semua kebaikannya. Duyun sama sekali tidak merasa keberatan melakukan tugasnya sebab hal yang terpenting saat ini adalah keselamatan Oh Hwan-soo. Ia kemudian menawarkan kepada Oh Hwan-soo untuk menunjukkan rekaman CCTV dari tempat kejadian. Namun Oh Hwan-soo langsung menolaknya dan berkata jika kini ia sudah bisa mempercayai Duyun sepenuhnya. Dan pada akhirnya mereka kemudian berpelukan dengan sangat romantis seolah larut dengan momen kebersamaan yang mereka lalui bersama. Setibanya di rumah, Oh Hwan-soo kembali menemui ibu mertuanya seperti biasa. Ibu Park mengungkapkan rasa syukurnya bahwa Oh Hwan-soo tidak terluka berkat pengawal yang dibayar mahal untuk melindunginya. Ia juga mencatat betapa sialnya Oh Hwan-soo tahun ini karena sudah beberapa kali hampir menjadi korban pembunuhan. Ibu Park menyarankan Oh Hwan-soo untuk memperbaiki sikapnya dan fokus pada urusan bisnis dengan Tiongkok agar hal ini tidak kembali terulang. Tak hanya itu, ia juga mengingatkan bahwa Jang Tae-ra kini berencana berinvestasi di bisnis Tiongkok bersama mereka dan mungkin mereka bisa bekerja sama. Meskipun Jang Tae-ra adalah seorang gundik, namun ayahnya adalah mantan hakim ternama serta kakak tirinya yang merupakan manajer keuangan terkenal yang sekarang ini sedang berada di Hong Kong. Dan oleh karena itu, Ibu Park merasa jika mereka harus menghormati Tae-ra sebagai bagian dari keluarga Hwaing Group. Singkat cerita, ketika Oh Hwan-soo berada di kantornya, Oh Hwan-soo bersikeras meminta buku besar perusahaan Hwaing Group dari kakaknya. Kakaknya menjelaskan bahwa ada 2 salinan buku besar perusahaan yang saat ini ada 1 salinan bersamanya namun telah dimodifikasi untuk keperluan pajak. Sementara yang asli berada di tangan Pak Han yang disimpan untuk berjaga-jaga. Hyun-soo menyadari bahwa Oh Hwan-soo berniat membalas dendam atas kematian ibu mereka, namun ia memperingatkan bahwa hal tersebut tidak akan semudah seperti yang ia pikirkan. Hyun-soo mengatakan jika hal tersebut terungkap ke ranah publik, baik dirinya sebagai direktur pelaksana Hwaing Group maupun Oh Hwan-soo sebagai pemilik yayasan akan menghadapi masalah dan berakhir di penjara. Semua hal tersebut telah diatur oleh Ibu Park bersama dengan Pak Han. Hyun-soo menegaskan bahwa ia tidak akan setuju jika Oh Hwan-soo kembali bertindak gegabah karena hal itu bisa menghancurkan posisi mereka berdua. Di malam itu Bu Park terlihat mendatangi kediaman Pak Han sambil membawakan sebotol anggur untuk mereka nikmati bersama. Ternyata selama ini mereka memiliki hubungan yang spesial di mana hal tersebut disadari oleh Yongkook bahkan sudah ia ketahui semenjak ia masih kecil. Sementara itu, Pak Park terlihat memeriksa kondisi Duyun yang baru saja kembali dari rumah sakit. Pak Park merasa khawatir bahwa hal serupa yang terjadi pada Ju Hyuk mungkin juga akan menimpa kepada Duyun. Dengan penuh rasa kekhawatiran, Pak Park menyarankan agar Duyun berhenti dari tugasnya dan melanjutkan penyelidikan di kantor polisi saja. Ia yang merasa penasaran kemudian bertanya bagaimana Duyun bisa mengetahui motif dari pelaku pembunuhan Ju Hyuk serta orang yang sedang mengincar Oh Hwan-soo. Duyun menjelaskan bahwa ia mampu mengidentifikasi pelaku berdasarkan cara mereka memegang pisau karena saat terjadi pembunuhan Ju Hyuk ia ada di sana. Ia menjelaskan bahwa setiap pelaku memiliki gaya tersendiri dalam menggunakan senjata tersebut yang dapat memberikan petunjuk tentang identitas mereka. Selain itu, Duyun juga meminta bantuan Pak Park untuk mengungkapkan apa sebenarnya yang ia ketahui mengenai kasus tersebut dan berharap jika informasi dari Pak Park bisa membantu dalam penyelidikannya lebih lanjut. Singkat cerita, di malam harinya Oh Hwan-soo kemudian meminta bantuan Duyun untuk mengambil buku besar yang berada di paviliun milik Pak Han. Ia juga mengatakan jika buku besar tersebut sangat penting untuk mengetahui siapa saja yang terlibat dengan penyelidikan mereka. Dan di keesokan harinya, Duyun terlihat langsung bergegas pergi menuju paviliun Pak Han dan sebelum itu ia harus memastikan bahwa Pak Han sudah pergi. Setibanya di sana, ia menyadari bahwa paviliun tersebut tidak dilengkapi dengan CCTV, sehingga tidak ada cara untuk memantau siapa yang masuk atau keluar. Hal ini menandakan bahwa segala bentuk aktivitas ilegal bisa terjadi tanpa terdeteksi di paviliun tersebut. Untuk dapat memasuki paviliun, ternyata Duyun harus menghadapi beberapa rintangan, di mana dirinya harus menjinakkan anjing penjaga yang ada di lokasi serta harus menyiapkan sidik jari milik Pak Han untuk membuka pintu masuk. Dengan kemampuannya sebagai seorang polisi, Duyun terlihat berhasil memperoleh sidik jari dari gelas bekas minuman milik Pak Han. Dan dengan menggunakan alat canggih, Duyun juga berhasil membuat jari palsu yang memungkinkan dirinya untuk membuka pintu paviliun milik Pak Han agar ia bisa memasuki area tersebut. Namun,
Tanpa disadari oleh Duyun, ternyata ia terdeteksi oleh pengawal Jin yang pada saat itu juga ia pun langsung melaporkan keberadaan Duyun kepada Pak Han. Pak Han yang panik kemudian bergegas menuju paviliumnya untuk memastikan situasinya. Akan tetapi saat berada di sana ia tidak menemukan keberadaan Duyun dan berpikir jika ia pasti sudah kabur. Ia bahkan langsung memeriksa semua barang-barangnya yang berada di pavilium termasuk sebuah brankas. Namun, saat memeriksa tumpukan kotak-kotak tempat ia menyimpan barang, Pak Han menyadari bahwa buku besar yang ada di dalam salah satu kotak telah hilang dan merasa jika Duyunlah yang telah mengambil buku tersebut. Duyun segera bergegas ke kantor Yayasan Oh Wan-su untuk memberikan barang hasil temuannya. Ternyata Hyun-su kakaknya Oh Wan-su juga berada di sana dan berniat untuk menahan perbuatan mereka. Namun, saat Duyun hendak menyimpan buku besar yang baru didapatkan, tiba-tiba kejaksaan datang dan tanpa basa-basi mereka akan menggeledah kantor Oh Wan-su serta melakukan penyitaan. Tak cukup dengan itu saja mereka bahkan ikut menahan kakak Oh Wan-su dengan tuduhan telah melakukan penggelapan dana atas yayasan. Mereka yang menyaksikan hal itu tampak sangat begitu terkejut hingga membuat ketiganya tak bisa berkutik. Bersamaan dengan hal itu pengawal Jin melaporkan kepada Oh Wan-su jika Pak Han sedang menuju kantor kejaksaan untuk memeriksa masalah ini lebih lanjut. Tentu kabar penangkapan tersebut membuat Oh Wan-su sangat khawatir mengingat Hyun-su adalah satu-satunya keluarga yang masih ia miliki dan sangat berarti baginya. Namun Duyun berusaha menenangkan Oh Wan-su dengan berkata jika mereka pasti bisa menyelesaikan masalah ini dan untuk sementara buku besar yang telah ia ambil harus disembunyikan terlebih dahulu. Tak berselang lama Yongkuk tiba-tiba datang dan mendapati Duyun yang terlihat sedang memegang tangan istrinya hingga membuat Yongkuk tak bisa berkata-kata. Sementara itu Pak Han terlihat pergi mendatangi Yongmin bersama istrinya untuk menanyakan apa yang telah ia lakukan kepada Oh Wan-su dan juga Hyun-su. Dan ternyata pada faktanya orang yang telah melaporkan berita penangkapan tersebut adalah Yongmin karena merasa sakit hati atas tindakan Oh Wan-su yang telah mempromosikan produk kosmetik lain hingga membuat perusahaannya rugi besar. Dengan perasaan yang kesal Pak Han kemudian meneriaki Yongmin dan bertanya kenapa ia tidak meminta izin dan bertanya terlebih dahulu apakah hal tersebut boleh ia lakukan. Yongmin yang merasa jika Pak Han hanyalah seorang pengacara Bu Park, ia pun balik meneriaki Pak Han dan berkata jika ia harus segera bertindak karena semua orang yang berada di sekitarnya itu merupakan parasit. Merasa jika pembicaraan ini tidak berujung, Pak Han kemudian harus segera pergi ke kantor kejaksaan untuk mengurus masalah tersebut dan meminta Yongmin untuk kembali berbicara di lain waktu. Pak Han juga memperingatkan Yongmin untuk tidak kembali melakukan hal itu sebelum ia menyetujui investasi bersama dengan Presdir Seo yang merupakan ayah dari Jeon. Singkat cerita setelah penangkapan tersebut Hyun-su kemudian dibawa oleh para penyidik masuk ke dalam ruang interogasi guna mencari fakta yang sebenarnya. Tak berselang lama setelah Pak Han tiba Hyun-su kemudian bertanya apakah hal ini sengaja dilakukan oleh Yongmin karena bisnis yang ia lakukan kembali gagal. Pak Han yang mendengar nama Yongmin ia pun langsung menepis dan berkata jika Yongmin tak mungkin melakukan hal tersebut. Hyun-su lalu berkata jika dirinya akan menuruti semua instruksi apa yang diminta oleh Pak Han asalkan ia diperiksa sebagai saksi dan tidak ditahan. Hyun-su juga memberitahu jika Hwain Group mempunyai sekitar 550 rekening bank pinjam nama di mana hal itu bisa dijadikan sebagai alat bukti, namun dengan satu syarat di mana Pak Han harus memberikan akses kepadanya. Meskipun hal itu dianggap sebagai bumerang, Hyun-su merasa yakin bahwa konsekuensi terburuk yang akan ia hadapi hanyalah sebatas menjadi tahanan bersyarat. Mendengar hal itu Pak Han mengatakan jika dirinya akan menuruti permintaannya secepat mungkin. Hyun-su yang merasa jika Pak Han kembali beralasan ia pun kembali mengungkapkan rahasia lain di mana sebenarnya Yongmin memiliki rekening pinjam nama yang ditaksir berjumlah sekitar 2 triliun won. Pak Han yang terpancing langsung memotong pembicaraan dan meminta Hyun-su untuk tidak menuduh Yongmin serta terlalu cepat dalam mengambil kesimpulan. Pak Han meminta Hyun-su agar ia tidak melewatkan kesempatan yang lebih besar hanya karena masalah dana taktis tersebut. Lalu saat Pak Han akan pergi ia lalu memberitahu jika buku besar yang asli telah dicuri oleh pengawal Oh Wan-su tanpa sepengetahuannya. Pak Han yang seolah ingin menutup perbuatan Yongmin lalu mengatakan jika alasan penangkapannya ini akibat bocornya isi buku tersebut. Ia juga meminta Hyun-su untuk berhenti menuduh Yongmin sebagai dalang karena menurutnya ia sama sekali tidak ada sangkut paut dengan masalah yang sedang ia hadapi sekarang ini.
Di malam itu Yongmin memberitahu kepada istrinya bahwa dialah yang melaporkan Yayasan Owansu ke kejaksaan karena merasa kesal dengan tindakan Owansu dan merasa kecewa dengan sikap ibunya yang memilih kasih kepada Yongkook. Menurutnya dengan membocorkan sedikit rahasia kotor tersebut maka rencananya untuk menguasai Hwain Group dapat segera terlaksana. Akan tetapi Jeon mengingatkan jika keberadaan Yongmin di Hwain Group sama sekali tidak dianggap, terlebih lagi Bu Park tak akan membagi Hwain Group kepadanya. Yongmin sependapat dengan apa yang dikatakan oleh Jeon dan menegaskan jika dirinya akan menguasai Hwain Group secara penuh dan tidak akan membaginya kepada Yongkook. Ia juga berencana melibatkan Hyunsu, kakaknya dari Owansu, mengingat Hyunsu juga terlibat dalam mengelola rekening pinjam nama yang jumlah uang tersebut belum diketahui sampai saat ini. Di keesokan harinya Duyun terlihat memeriksa buku besar yang diambil dari Pak Han untuk mencari beberapa informasi guna melengkapi penyelidikannya. Benar saja pada saat itu Duyun berhasil menemukan fakta terbaru jika semua dana taktis serta kekuasaan akan hal tersebut ternyata dipegang sepenuhnya oleh Bu Park. Di waktu yang sama Owansu kembali dipanggil oleh Bu Park dan juga Pak Han untuk menanyakan terkait hubungannya bersama dengan Duyun, pengawal pribadinya. Owansu yang merasa tersinggung kemudian balik bertanya kepada mereka berdua apa alasan sebenarnya mereka mengaitkan hal yang sama sekali tidak penting. Pak Han lalu berterus terang jika buku besar dari Yayasan Now telah menghilang dan orang yang telah mengambilnya tidak lain adalah Duyun sendiri. Sambil memperlihatkan bukti terkait kedekatan Owansu, mereka berusaha mengintimidasi dan menduga jika Owansu dan juga Duyun memang memiliki hubungan yang spesial dan bahkan telah berselingkuh. Mendengar hal itu Owansu langsung menepis dan mengatakan jika Duyun hanya melakukan tugasnya secara profesional sebatas pengawal saja. Owansu yang tak mau melibatkan Duyun lebih jauh kemudian membenarkan dugaan mereka dan mengakui jika dirinya lah yang telah memerintahkan Duyun untuk mengambil buku tersebut. Alasan Owansu melakukan hal itu karena ia berencana akan mengubah Yayasan Now menjadi organisasi yang bertaraf internasional. Bu Park yang mendengar itu tentu kembali dibuat sangat murka dan memperingatkan Owansu jika tindakannya kali ini sudah kelewatan batas karena sudah pasti Duyun akan memberitahu isi buku tersebut kepada pihak kejaksaan. Tentu saja hal itu akan melibatkan semua orang yang berada di lingkungan Hwain Group yang bisa berujung pada penahanan mereka semua. Pak Han dan juga Bu Park kemudian mencoba mencuci otak Owansu dengan berkata untuk tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Duyun dan kembali mengingatkan mengenai keselamatan Hyunsu, kakaknya yang saat ini masih berada di dalam penjara. Owansu yang mendengar hal itu ia pun seketika dibuat goyah dan berkata jika dirinya akan mengembalikan buku tersebut kepada Pak Han asalkan ia bersedia untuk mengurus kakaknya. Setelah itu Pak Han lalu pergi mendatangi Duyun untuk meminta mengembalikan buku yang telah ia ambil di dalam ruangannya. Akan tetapi Duyun pada saat itu balik menantang Pak Han dan bertanya apa yang akan dilakukan Pak Han jika ia tidak mau mengembalikan buku tersebut. Mendengar hal itu Pak Han kemudian memperingatkan Duyun bahwa ia tidak akan ragu untuk menghabisinya, terlebih lagi hal itu merupakan kesalahan besar yang telah Duyun perbuat. Singkat cerita di malam harinya, Owansu lalu mengajak Duyun pergi ke sebuah tempat sambil berolahraga karena ada hal penting yang ingin ia bicarakan. Sesampainya di sana Owansu yang mulai meragukan Duyun kemudian memintanya untuk segera mengembalikan buku besar tersebut kepadanya. Tentu hal itu langsung ditolak secara mentah-mentah oleh Duyun dan berkata jika mereka mengembalikan buku tersebut maka posisi mereka tentu akan semakin tidak aman. Dengan mereka yang memegang buku besar ini Pak Han dan juga Bu Park tak bisa berbuat apa-apa karena takut jika isi buku tersebut dapat tersebar dan bahkan sampai diketahui oleh kejaksaan. Terlebih lagi ia juga telah mendapatkan fakta terbaru jika Bu Park adalah orang yang bertanggung jawab atas dana taktis dari Hwain Group yang mengalir melalui yayasan yang dikelola oleh Owansu. Owansu kemudian mengatakan jika dirinya telah mengaku kepada Bu Park dan juga Pak Han bahwa dirinya lah yang telah memerintahkan Duyun untuk mencuri buku besar. Mendengar hal itu Duyun seketika langsung panik dan berkata jika tindakan yang Owansu lakukan itu justru akan membahayakan dirinya sendiri. Duyun kemudian kembali mencoba meyakinkan Owansu dan berkata jika mereka pasti akan menemukan pelaku penyerangan dan bisa mengekspos dana taktis yang selama ini mereka sembunyikan. Ia berjanji kepada Owansu untuk tetap melindungi serta membuat Owansu segera terlepas dari bahaya meskipun hal itu akan membahayakan nyawa Duyun sendiri. Di keesokan harinya Pak Han dan juga Bu Park kemudian dikejutkan dengan tersebarnya berita penggelapan dana taktis serta kabar tentang perceraiannya Owansu dan juga Yongkook yang kembali mencuat. Merasa jika hal tersebut merupakan masalah besar,
Bu Park kemudian langsung mengumpulkan para direksi yang berada di Hwain Group dan meminta mereka semua untuk mencari cara agar masalah ini dapat segera teratasi. Dan ternyata orang yang telah membuat berita tersebut adalah ulah dari Taera bersama dengan ibunya yang membayar salah satu reporter untuk menerbitkan kabar miring tersebut. Saking ketakutannya, Taera bahkan tidak berani tinggal di rumah Bu Park dan memilih untuk bersembunyi di rumah ibunya sementara waktu hingga situasi menjadi lebih aman. Setelah itu Pak Han ternyata kembali pergi mendatangi Hyun-soo kakaknya dari Oh-wan-soo di mana kedatangannya pada saat itu ingin meminta Hyun-soo untuk menepati janjinya. Namun tidak seperti sebelumnya, Hyun-soo menegaskan jika dirinya tidak percaya dengan perkataan Pak Han yang mengatakan jika Do-yoon merupakan orang yang telah memberikan buku besar itu ke pihak kejaksaan. Hyun-soo merasa yakin jika alasan penangkapan serta penggeledahan kepada Oh-wan-soo merupakan perbuatan Yongmin di mana hal itu ia dapati dari laporan pemeriksaan. Mendengar hal itu, Pak Han terlihat sangat terkejut dan menyarankan Hyun-soo untuk tidak ikut campur. Ia menjelaskan bahwa mereka telah menyiapkan bagian yang selama ini diharapkan oleh Hyun-soo dan memintanya untuk tetap menutup rapat mengenai kabar tersebut. Setelah itu Pak Han langsung melaporkan kepada Bu Park jika dirinya sudah berhasil membungkam Hyun-soo. Ia juga memiliki sebuah rencana untuk membuat Oh-wan-soo segera mengundurkan diri dari yayasan dengan mengangkat isu perselingkuhan Oh-wan-soo bersama dengan pengawal pribadinya. Di mana tak lama setelah itu Pak Han langsung menjalankan aksinya dengan meminta Oh-wan-soo pergi ke resort Hwain Group yang berada di Busan bersama dengan Do-yoon saja. Ia juga memberitahu jika Oh-wan-soo akan melakukan sesi pemotretan dalam beberapa hari ke depan yang bertujuan untuk meredakan rumor mengenai perceraiannya di mana hal ini juga bertujuan untuk melepaskan Hyun-soo kakaknya yang masih ditahan di kejaksaan. Tanpa merasa curiga Oh-wan-soo langsung menyetujui rencana tersebut. Setelah berhasil memerintahkan Oh-wan-soo pergi ke Busan, Pak Han terlihat kembali pergi menemui seseorang di mana orang tersebut merupakan saksi yang mengetahui isi surat wasiat yang sengaja dituliskan oleh mendiang Kim Duo sebelum kematiannya. Seolah mengetahui jika umurnya tak lagi panjang serta mengetahui rencana licik yang sedang diatur oleh Pak Han. Pimpinan Kim sempat berpesan jika dirinya sengaja membuat surat wasiatnya di New York agar tidak ada satupun pihak yang bisa mengganggu gugat di mana isi surat wasiat itu akan dibacakan saat ulang tahunnya ke-70 tahun nantinya. Pimpinan Kim juga memberitahu meskipun dirinya sudah meninggal hal itu tidak membuatnya menyesal dan keputusan ini merupakan keputusan yang tepat. Di tengah lamunannya itu Pak Han kemudian dihampiri oleh seorang wanita yang merupakan tim kuasa hukum yang mengatur tentang surat wasiat dari pimpinan Kim. Kedatangan Pak Han pada saat itu ingin mengetahui apa terkait isi surat tersebut dengan menjanjikan bayaran seperti yang pernah ia berikan sebelumnya hanya untuk mendapatkan sebuah clue. Namun pada saat itu si wanita tersebut mengatakan jika dirinya tidak bisa melakukannya karena telah berjanji kepada mendiang Kim Duo untuk tidak membocorkan isi surat wasiat hingga sampai hari ulang tahunnya yang akan datang dalam 1 bulan lagi. Seperti yang pernah ia katakan sebelumnya, di mana clue tersebut berisikan jika seluruh dana yang sangat besar itu akan mengalir kepada Yayasan Now. Di sisi lain Bu Park terlihat sedang melakukan terapi menyuntikkan air kehidupan di mana terapi tersebut terbilang sangat mahal yang bertujuan untuk membuatnya terlihat lebih muda. Bahkan tanpa fikir panjang Bu Park sama sekali tidak peduli berapapun biayanya dan meminta mereka untuk menambahkan dosis yang lebih banyak daripada sebelumnya. Sementara itu Oh-wan-soo dan juga Do-yoon terlihat pergi ke Busan hanya berdua saja tanpa adanya pengawalan tambahan. Suasana tampak tenang dan santai dan terlihat jika mereka sangat menikmati perjalanan tersebut. Mereka kemudian berhenti di ujung dermaga karena Do-yoon pada saat itu meminta Oh-wan-soo untuk menikmati pemandangan indah serta menghirup udara segar agar Oh-wan-soo bisa menghilangkan beban pikirannya. Terlihat jika keduanya mulai terbawa suasana dan terlihat jika Do-yoon mulai memperlihatkan sikap romantisnya hingga membuat mereka berpelukan dengan sangat erat. Momen tersebut kemudian dimanfaatkan oleh pengawal Jin untuk mengambil foto mereka berdua atas perintah Pak Han yang bertujuan untuk memperkuat rumor tentang perselingkuhan. Setelah itu Oh-wan-soo dan juga Do-yoon pergi ke resort penginapan mereka dan disambut oleh beberapa pegawai di sana yang langsung membawa barang-barang mereka. Sin kemudian berpindah kepada Pak Han yang terlihat berusaha untuk menahan Yongkook dengan berpura-pura memarahi para direksi Hwain Group dan kembali menunda rapat hingga Yongkook tak bisa pergi menemui Oh-wan-soo. Tindakan tersebut sengaja dilakukan oleh Pak Han karena ia ingin memperkuat berita perselingkuhan yang dilakukan oleh Oh-wan-soo dan juga Do-yoon. Dengan terpaksa Yongkook harus menunda rencananya sehingga para pengawal yang berada di Hwain Group tak bisa melakukan pengamanan tambahan.
Hal itu kemudian langsung disampaikan oleh Sekretaris Yoon yang memberitahu jika Yongkook tak bisa datang sehingga Do-yoon harus menjaga Oh Wan-soo 1 kali 24 jam dengan seorang diri. Pada saat yang bersamaan terlihat jika pengawal Jin kembali melakukan sabotase dan menyelinap masuk ke dalam rumah untuk melakukan penyerangan. Setelah Do-yoon menyuruh Oh Wan-soo untuk beristirahat, ia pun langsung memeriksa area sekitar untuk berjaga dan memastikan jika tidak ada penyusup. Ternyata pengawal Jin sudah berhasil masuk ke dalam rumah dan sekembalinya Oh Wan-soo dari toilet, ia pun langsung menyerang Oh Wan-soo dengan menggunakan pisau. Untungnya Do-yoon segera cepat menyadari hal tersebut dan berhasil menyelamatkan Oh Wan-soo dan menyuruhnya segera kabur melalui jendela sedangkan dirinya akan melawan orang tersebut. Melihat kedatangan Do-yoon, si pengawal Jin langsung menyerang Do-yoon dan keduanya harus terlibat dengan pertarungan yang sangat sengit. Akan tetapi Do-yoon pada saat itu belum mengetahui siapa identitas dari orang yang menyerang Oh Wan-soo dan berpikir jika orang tersebut merupakan pelaku yang telah menghabisi Ju Hyuk dan juga pimpinan Kim. Namun sayangnya ia berhasil melumpuhkan Do-yoon dan segera berlari mengejar Oh Wan-soo yang kabur serta bersembunyi di sebuah kapal. Hingga tak lama setelah itu ia pun berhasil menemukan Oh Wan-soo dan tanpa basa-basi ia langsung menyerang Oh Wan-soo hingga membuatnya terbentur dan seketika tak sadarkan diri. Beruntung pada saat itu Do-yoon datang di waktu yang tepat dan langsung mendorongnya keluar kapal. Do-yoon dan pengawal Jin kemudian terlihat kembali berduel di mana pada saat itu Do-yoon terlihat lebih unggul dan hampir saja berhasil membuka topengnya. Namun pengawal Jin berhasil menangkis serangan Do-yoon dan segera menutup topeng wajahnya di mana di waktu yang bersamaan ia harus menahan serangan pisau yang Do-yoon lakukan hingga membuat tangannya terluka parah. Merasa pertarungan tersebut tidak adil, Do-yoon lalu menancapkan pisau ke lantai dan kembali menyerangnya dengan tangan kosong. Akan tetapi hal itu kemudian dimanfaatkan oleh pengawal Jin yang langsung mengambil pisau dan menghujamkannya ke arah perut Do-yoon. Dengan kondisinya yang terluka parah, Do-yoon pada saat itu berhasil melumpuhkan pengawal Jin dan langsung menendang hingga membuatnya terjatuh ke dalam laut. Dengan menahan rasa sakit di perutnya, Do-yoon kemudian langsung menghidupkan kapal dan segera pergi menjauh dari dermaga untuk mencari tempat yang aman. Di keesokan harinya Oh Wan-soo yang sudah tersadar ia pun segera menghampiri Do-yoon untuk memastikan apakah ia baik-baik saja. Keduanya terlihat saling mengkhawatirkan satu sama lain hingga membuat suasana menjadi larut dan Do-yoon mencoba menenangkan Oh Wan-soo dengan berjanji jika ia akan selalu melindunginya. Setelah itu Do-yoon kemudian mencium Oh Wan-soo hingga membuat suasana kian semakin romantis. Sementara itu Yongkook terlihat sudah tiba di Busan di mana ia sangat dibuat terkejut saat melihat kamar istrinya yang berantakan dan terdapat pisau yang tertancap di dinding. Singkat cerita, sekembalinya ke penginapan, Yongkook kemudian melihat Oh Wan-soo yang tertidur nyenyak di dalam kamarnya. Saat Oh Wan-soo terbangun, Yongkook sudah berada di sampingnya dan dengan perasaan cemburu ia langsung menanyakan apakah Oh Wan-soo hanya berdua saja dengan Do-yoon tadi malam. Dengan tenang Oh Wan-soo menjawab jika hal itu memang benar dan balik menyalahkan Yongkook karena tidak jadi datang. Oh Wan-soo lalu menceritakan jika tadi malam ia mengalami insiden penyerangan yang membuatnya bersama Do-yoon hampir terbunuh karena hal tersebut. Untuk itu ia meminta Yongkook agar ia dapat segera mencari pelaku karena setelah penyerangan itu ia segera kabur dan Oh Wan-soo sama sekali tidak tahu apa-apa terkait alasan penyerangannya. Singkat cerita, mereka berdua pun melakukan sesi pemotretan dan kembali memperlihatkan momen romantis untuk meredakan rumor terkait perceraian mereka. Saat melihat ke arah Do-yoon, Oh Wan-soo kembali teringat dengan kata-kata Do-yoon di mana ia menduga jika dalang atau pelaku di balik semua ini bukanlah pimpinan Park melainkan kedua anaknya yaitu Yongkook dan Yongmin. Namun Oh Wan-soo berpikir jika menurutnya Yongmin tidak mungkin melakukannya mengingat ia sama sekali tidak menginginkan yayasan dan ia sangat berambisi untuk menguasai Hwain Group secara penuh. Dan orang yang ingin memberikan yayasan milik Oh Wan-soo adalah ibu Park mertuanya dan juga Pak Han yang merupakan pengacara pribadinya. Do-yoon yang sudah melihat isi buku besar kemudian memberitahu jika Pak Han sudah mengalihkan semua tanggung jawab terhadap dana taktis sepenuhnya diberikan kepada Bu Park. Untuk memastikan terkait kebenaran itu, Do-yoon dan juga Oh Wan-soo harus menyelidiki masalah ini satu persatu untuk mengungkapkan kebenaran tersebut. Setelah sesi pemotretan selesai, Oh Wan-soo lalu bertanya kepada Yongkook dan memastikan apakah adiknya Yongmin merupakan anak haram. Yongkook yang mendengar hal itu tampak begitu terkejut dan bertanya balik hingga membuat Oh Wan-soo merasa yakin jika hal tersebut ternyata memang benar.
Oh Wan-soo juga berpikir jika mungkin karena alasan itulah Bu Park selalu mengacuhkannya seperti orang lain dan lebih mengutamakan Yongkook dalam segala hal. Ia juga berpikir jika ayahnya Yongkook yaitu pimpinan Kim Duo tidak meninggal di istana utama dan dugaan yang mengatakan jika ia meninggal setelah berselingkuh sepertinya tidak benar melainkan karena dibunuh oleh seseorang. Sontak hal itu membuat Yongkook tak bisa berkata-kata dan mungkin apa yang dikatakan oleh Oh Wan-soo sepertinya memang benar. Di sisi lain Bu Park terlihat menggila karena mendapatkan kabar jika orang yang melakukan terapi kepadanya itu merupakan komplotan penipu yang bahkan telah membohonginya hingga mencapai 300 juta won. Kabar mengenai hal tersebut telah tersebar di media hingga membuat Bu Park semakin murka dan malah ingin meluapkan kekesalannya itu kepada Oh Wan-soo. Akan tetapi ia merasa heran kenapa mereka selama ini tidak menemukan keburukan Oh Wan-soo dan foto-foto yang didapatkan oleh Pak Han sama sekali tidak menguatkan kabar tentang perselingkuhan mereka. Dan oleh karena itu Bu Park kemudian memaksa Pak Han untuk membuat skenario seolah-olah Oh Wan-soo bersama pengawal sialannya itu sudah tidur bersama. Pak Han juga menginformasikan kepada Bu Park jika dirinya mendapatkan informasi bahwa alasan Duyun bekerja di Hwain Group karena ingin membalaskan dendam rekannya yang tewas setelah berusaha menyelidiki kematian pimpinan Kim. Bu Park yang mendengar itu ia pun merasa heran untuk apa ia menyelidiki kematian suaminya karena sudah terbukti bahwa suaminya itu meninggal setelah berselingkuh dengan wanita lain. Setelah menemui Bu Park, Pak Han kemudian tak sengaja berpapasan dengan Oh Wan-soo dan melihat jika ia masih dalam keadaan sehat bugar. Oh Wan-soo juga memberitahu jika tadi malam ia mengalami insiden perampokan dan ia bersama pengawalnya hampir menangkap si pelaku. Mendengar hal itu Pak Han terlihat kesal dan langsung menampar pengawal Jin karena telah berulang kali gagal dalam menjalankan tugasnya. Ia mengancam akan mengembalikan pengawal Jin ke tempat asalnya yaitu di Kasino 8 Star. Akan tetapi pengawal Jin memohon untuk tidak melakukan hal tersebut dan meminta Pak Han supaya memberikan kesempatan terakhir dan akan menyelesaikan misi tersebut sesuai harapannya. Tak berselang lama media kemudian kembali dihebohkan dengan kabar perselingkuhan Oh Wan-soo bersama dengan Duyun pengawalnya sendiri. Merasa jika perbuatan ini merupakan ulah ibunya, Yongkook langsung datang menghampiri dan bertanya apa yang sebenarnya ingin ia lakukan. Dengan perasaan kesal Yongkook kemudian memberitahu jika dirinya merasa tak terima jika Oh Wan-soo diperlakukan seperti itu karena tidak sesuai dengan fakta. Yongkook merasa yakin jika istrinya bukanlah seorang peselingkuh kotor seperti ibunya dan menegaskan jika ia tidak akan menceraikan Oh Wan-soo apapun alasannya yang telah ia perbuat. Selama ini ia telah mendiamkan ibunya yang telah berselingkuh dengan Pak Han di mana hal tersebut membuatnya merasa trauma seolah ibunya sengaja melakukan hal tersebut. Bu Park lalu menjelaskan jika ia memang sengaja melakukan hal itu karena merasa tidak dihargai oleh Hwain Group dan merasa jika hal tersebut tidak perlu ia jelaskan serta ia tutupi kepada Yongkook. Yongkook mengungkapkan jika seharusnya ibunya bisa memahami perasaannya dan bersikap seolah merasa bersalah supaya dirinya bisa mengetahui mana yang benar dan juga yang salah. Karena perbuatan tersebut kini ia terlihat seperti orang bodoh yang sama sekali tidak bisa mengungkapkan perasaan bahkan orang yang sangat ia cintai. Ternyata pertengkaran itu sempat didengar oleh Jang Taera yang membuatnya merasa kecewa dan baru mengetahui jika selama ini Yongkook ternyata tidak mencintainya. Untuk itu ia memutuskan segera pergi meninggalkan istana Hwain Group bersama Chun-hee yang pada saat itu dijemput oleh ibunya. Sementara Yongkook hanya bisa merenungi semua yang terjadi hingga membuatnya kembali teringat awal pertemuan mereka saat berada di Afrika di mana lamaran yang ia lakukan pada saat itu memanglah benar dari lubuk hati terdalam dan sangat jelas bahwa Yongkook sangat mencintai Oh Wan-soo. Selama ini Yongkook ternyata diam-diam selalu menjenguk ibu mertuanya yang sedang dirawat. Bahkan saat ibunya Oh Wan-soo yang meninggal beberapa waktu yang lalu, terlihat jika Yongkook ikut merasa sedih dan bertanya kenapa Oh Wan-soo tak mau berbagi kesedihan bersamanya. Bahkan hal itu telah berulang kali dilakukan oleh Oh Wan-soo di mana ketika putra mereka meninggal Oh Wan-soo juga melakukan hal yang sama yaitu mendiamkannya serta tak mau berbagi kesedihannya. Dengan perasaan yang kesal Oh Wan-soo kemudian menjawab jika Yongkook sama sekali tidak pernah bertemu dengan ibunya dan sudah sepatutnya ia tidak perlu melakukan hal tersebut. Terlebih lagi perasaan cinta di antara mereka kian semakin hilang dan merasa jika hubungan mereka telah lama mati. Singkat cerita Hyun-soo pun akhirnya bisa terbebas dari kasus yang menimpanya berkat bantuan dari Pak Han. Kepulangannya pada saat itu juga disambut oleh Pak Han yang meminta Hyun-soo untuk segera memberikan bukti-bukti sesuai dengan kesepakatan mereka. Pak Han berjanji jika dirinya akan memberikan Hyun-soo imbalan yang sangat besar namun hal itu bisa Hyun-soo dapatkan setelah ia berhasil mengembalikan buku besar yang telah dicuri oleh Duyun.
Pak Han juga memberitahu jika selama ini adiknya Oh Wan-soo diam-diam telah berselingkuh dengan Duyun pengawal pribadinya. Di mana tak lama setelah itu Hyun-soo segera mendatangi yayasan dan memanggil Duyun untuk menanyakan terkait kebenaran hal tersebut. Mendengar hal itu, Duyun lalu mengungkapkan jika mereka memang saling mencintai, namun karena Oh Wan-soo masih terikat dengan pernikahan, ia tetap menjaga kehormatan Oh Wan-soo sebagai istri dari Yongkook. Ia juga memberitahu jika selama ini Oh Wan-soo sering mendapatkan penyerangan yang hampir membuatnya terbunuh dan bertanya kepada Hyun-soo sudah berapa kali ia pernah menyelamatkannya. Hyun-soo yang mendengar hal itu kemudian dibuat tak bisa berkata-kata dan berpikir jika benar bahwa orang yang selama ini menyelamatkan Oh Wan-soo adiknya itu memang adalah Duyun sendiri. Namun Hyun-soo pada saat itu langsung mengalihkan pembicaraan dan menyuruh Duyun untuk segera mengembalikan buku besar yang telah ia curi dari Pak Han. Menurutnya percuma jika Duyun memiliki buku tersebut karena bagaimanapun dirinya dan juga Oh Wan-soo pasti akan disalahkan atas semua kejahatan yang telah mereka perbuat. Duyun berusaha menjelaskan jika apa yang ia duga itu merupakan hal yang keliru, di mana setelah ia membaca buku tersebut orang yang akan disalahkan bukanlah Hyun-soo ataupun Oh Wan-soo melainkan adalah Bu Park sendiri. Semua dana taktis sengaja dialihkan oleh Pak Han kepada Bu Park untuk menyingkirkannya, di mana rencananya tak lain adalah menguasai Hwain Group secara penuh. Dan tanpa fikir panjang, Duyun pada malam itu kembali melakukan aksinya menyelinap masuk ke dalam paviliun Pak Han guna mencari beberapa bukti yang lain menguatkan bahwa Pak Han lah yang merupakan pelakunya. Saat Duyun membuka brankas milik Pak Han, ia pun dibuat sangat terkejut saat mendapati jika terdapat surat pemindahan kekayaan yang ditujukan kepada Yongmin. Duyun juga baru mengetahui jika ternyata selama ini Yongmin merupakan putranya dan sudah terbukti mengapa selama ini Pak Han bersikeras untuk menjadikan Yongmin sebagai direktur di Yayasan Oh Wan-soo. Bersamaan dengan hal itu ternyata Pak Han sudah kembali ke paviliumnya, namun untungnya Duyun berhasil kabur melalui pintu belakang. Pada saat itu Yongkook juga terlihat mendatangi Pak Han untuk mengajaknya berbicara. Tanpa basa-basi, Yongkook yang sudah mengetahui semua kejahatannya, ia pun langsung bertanya apakah Pak Han adalah orang yang telah membunuh pimpinan Kim serta orang yang telah merekayasa kematian ayahnya. Yongkook menduga jika Pak Han sengaja membunuh ayahnya itu karena pimpinan Kim memperlakukan putranya Yongmin dengan sangat hina. Dengan tenangnya Pak Han berusaha menepis semua tuduhan Yongkook dan menganggap jika Yongkook pasti sedang mabuk berat. Yongkook kembali menuduh Pak Han jika dirinya mungkin sengaja melakukan itu semua karena berencana untuk menguasai warisan yang sudah jelas diberikan sepenuhnya kepada Yongkook. Yongkook mengungkapkan jika selama ini Bu Park ibunya merasa aneh dengan perlakuannya kepada Yongmin yang seolah berbeda dan bahkan sangat membencinya. Ia merasa bahwa ibunya sengaja melakukan hal tersebut karena merasa malu sudah berselingkuh dengan pelayannya sendiri dan merupakan aib yang selama ini ia sembunyikan. Mendengar hal itu, Pak Han kemudian langsung menampar Yongkook karena merasa tak tahan dengan apa yang dikatakan oleh Yongkook. Meskipun Pak Han sama sekali tak mau menjawab hal itu, Yongkook kembali berkata jika sebenarnya Yongmin sadar bahwa jika ayahnya adalah Pak Han, namun ia pura-pura tidak mengetahui hal tersebut karena sadar jika ayahnya itu merupakan seorang pelayan dari Bu Park. Selama ini Yongkook sama sekali tidak peduli dengan apa yang sedang direncanakan oleh Pak Han bersama ibunya, namun jika hal tersebut berkaitan dengan Oh Wan-soo maka ia tidak akan tinggal diam. Siapapun orang yang berusaha menyakiti Oh Wan-soo maka orang tersebut akan merasakan hal yang sama dan dipastikan jika ia akan membunuh orang tersebut dengan tangannya sendiri. Ternyata di malam itu Yongkook menawan Duyun di ruang bawah tanah sambil menodongkan senjata ke kepala Duyun untuk menjawab sejauh mana hubungannya bersama Oh Wan-soo istrinya. Dengan tenang Duyun lalu berkata jika dirinya masih menjaga batasan karena saat ini Oh Wan-soo masih menjadi istri dari Yongkook dan sudah sepatutnya ia harus menjaga kehormatannya. Duyun lalu memberitahu jika alasan ia mendekati Oh Wan-soo hanya ingin mengungkapkan kasus yang telah membunuh rekannya yang mungkin saja orang itu adalah orang yang sama dan dipastikan berada di Hwain Group. Duyun juga memberitahu jika alasan kematian rekannya itu karena berusaha menyelidiki kematian pimpinan Kim ayahnya dan hal itu bisa dibuktikan dengan beberapa barang bukti hasil penyelidikannya selama ini. Duyun merasa yakin jika tak lama lagi ia akan segera menemukan pelaku tersebut dengan bukti yang baru saja ia dapati melalui surat pemindahan harta yang diamanatkan kepada Yongmin. Pak Han sudah merencanakan dengan matang di mana setelah ia berhasil kembali mendapatkan buku besar tersebut maka Bu Park ibunya akan ditangkap karena dituduh telah melakukan penggelapan. Mendengar hal itu Yongkook mencoba memahami apa yang dikatakan oleh Duyun, namun ia menekankan kepada Duyun untuk segera mencari pelaku tersebut dan Oh Wan-soo akan tetap menjadi miliknya.
Pada saat itu Oh Wan-su segera datang menghampiri mereka berdua dan langsung mencoba melindungi Du-yun dengan menghadang senjata yang diarahkan kepada Du-yun. Hal itu kemudian membuat Yongkook semakin kesal di mana Oh Wan-su malah terlihat mencoba memihak kepada Du-yun dan bahkan mengungkapkan jika selama ini ia telah mencintainya. Yongkook berkata jika alasan kedatangan Du-yun memiliki rencana tersendiri dan kenapa ia malah jatuh hati kepada pengawalnya sendiri. Namun Oh Wan-su sama sekali tidak peduli dengan semua itu dan merasa jika Yongkook tidak mungkin melakukan perencanaan pembunuhan kepada ayahnya atau bahkan kepada teman dari Du-yun. Selama ini Du-yun telah melindunginya dari penyerangan beberapa kali di mana kehadiran Du-yun membuatnya sadar di tengah kehancuran hubungan mereka yang telah Yongkook perbuat kepadanya. Yongkook yang mendengar hal itu ia pun terlihat sedih dan tak bisa menahan air matanya. Oh Wan-su langsung memeluk Yongkook dan mencoba menenangkan Yongkook yang terlihat sangat rapuh. Singkat cerita 2 pekan kemudian berlalu, di mana pada saat itu sudah waktunya pembacaan wasiat pimpinan Kim di hari ulang tahunnya yang ke-70 tahun. Pak Han terlihat sangat begitu gelisah karena sampai sekarang ini ia tidak bisa mengetahui isi dari surat wasiat tersebut. Sementara Oh Wan-su terlihat merasa lega dengan momen kesempatan yang sudah lama ia tunggu sesuai dengan kesepakatan dengan pimpinan Kim semasa hidupnya untuk tetap menjaga yayasannya sampai hari ulang tahunnya yang ke-70 tahun. Sesuai perjanjian dengan kesepakatan mendiang ayah mertuanya dulu jika setelah wasiat tersebut dibacakan maka Oh Wan-su dapat menentukan hidupnya sendiri. Terlihat jika semua anggota keluarga pun sudah berkumpul di istana utama dan bersiap untuk mendengar apa isi dari surat wasiat tersebut. Di mana isi dari wasiat tersebut terbagi menjadi 2 bagian yaitu bentuk video yang disimpan di dalam flash disk serta bentuk surat tertulis. Di hadapan semua anggota keluarga Hwain Group ia kemudian membaca jika pimpinan Kim memiliki dana taktis ilegal sebesar 16 triliun won dan 2 triliun diantaranya disimpan di dalam rekening pinjam nama. Hal itu kemudian membuat Bu Park merasa sangat syok karena tak menduga jika suaminya ternyata memiliki uang sebanyak itu yang sama sekali tidak pernah ia ketahui. Di mana keseluruhan uang tersebut akan disumbangkan kepada Yayasan Oh Wan-su dan dana tersebut saat ini masih berada di Bank Swiss. Satu-satunya orang yang bisa mengambil uang tersebut adalah Oh Wan-su sendiri dan keputusan ini tidak bisa diubah oleh siapapun. Tentu kabar tersebut merupakan mimpi buruk kepada Bu Park dan para komplotannya karena merasa tak menyangka jika pimpinan Kim malah menitipkan uang yang begitu banyak hanya kepada yayasan yang Oh Wan-su kelola saja. What the fuck? 비자금 16조 원은 스위스 첼리뱅크에 예치되어 있으며